Zhou Weiqing sedemikian rupa, dia sangat gembira, dan sikapnya jauh lebih baik daripada yang lain. Bicara, nama, umur, jenis kelamin. Oh, tidak perlu untuk itu. Juga, apa profesi Anda, dan apakah Anda seorang bangsawan? Nama saya Zhou Weiqing, 16 tahun. Profesi saya, izinkan saya bertanya. Dia menoleh ke Sangguan Bing Er di belakangnya dan bertanya, profesi apa yang kita lamar? Sangguan Bing Er terdiam sesaat sebelum menjawab, komando militer. Baru saat itulah Zhou Weiqing berbalik dan berkata, komando militer. Saya seorang Viscount dari Kekaisaran Tiangong, apakah itu dianggap sebagai seorang bangsawan? Ayahnya adalah Marsekal Kekaisaran Tiangong, dan dia tidak menolak bangsawan. Selain itu bisa menurunkan skor masuk. Gadis yang bertanggung jawab atas pendaftaran berkata dengan nada meminta maaf, selain bangsawan kita sendiri, hanya keluarga kerajaan dari negara lain yang akan diakui sebagai bangsawan. Dengan demikian, jika Anda ingin mendaftar, Anda hanya dapat mendaftar sebagai orang biasa. Mata Zhou Weiqing menjadi dingin, dan dia berkata dengan pasif, kalau begitu aku akan menjadi orang biasa. Perasaan sedih dan terhina yang tak bisa dijelaskan muncul di dalam hatinya. Negaranya kecil dan lemah, dan dia bahkan tidak diakui sebagai bangsawan. Selanjutnya, ini di negara sekutu, Fei Li. Negaranya sendiri kecil dan lemah, dan sebagai warga negara, dia merasa tidak bisa berdiri tegak. Pada saat itu, dia tiba-tiba mengerti mengapa ayahnya begitu berdedikasi untuk melatih prajuritnya, memimpin mereka ke medan perang. Semua ini demi memperkuat negaranya. Sangguan Bing Er bisa merasakan perubahan emosi Zhou Weiqing, dan dia segera mendaftar juga, mengambil kartu registrasi mereka dan berjalan keluar dari kerumunan. Xiao Pang, jangan terlalu banyak berpikir. Kami di sini, bukankah untuk membantu negara kami tumbuh lebih kuat di masa depan? Bersabarlah sebentar dan tenanglah. Kami datang ke sini untuk belajar. Hanya setelah kita memperoleh pengetahuan yang cukup barulah kita dapat membalas budi ibu pertiwi kita. Bakat Anda sangat tinggi, dan di masa depan, Anda pasti dapat memimpin kerajaan Tiangong kami untuk memperluas negara kami dan memperkuat pasukan kami. Zhou Weiqing mengangguk dengan tegas dan meraih tangan Sangguan Bing Er. Bukan aku, ini kita. Dimanapun aku berada, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku. Sangguan Bing Er melihat tekad di matanya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Xiao Pangnya tampaknya telah sedikit berubah saat ini. Sepertinya dia bukan lagi Zhou Xiaopang yang hanya tahu cara tertawa. Hatinya sedikit terguncang. Dia tidak bisa tidak berpikir pada dirinya sendiri, Xiaopangku telah dewasa. Pendaftaran dilakukan di pintu masuk Akademi Militer Fei Li, dan pemeriksaan dilakukan di dalam lingkungan akademi. Menggunakan token masuk mereka, Zhou Weiqing dan Sangguan Bing Er memasuki lapangan akademi. Begitu mereka memasuki gerbang, mereka melihat lapangan terbuka yang tampak seperti tempat latihan. Alun-alun terbuka memiliki lintasan lari sepanjang 800 meter, dan di sisi lain alun-alun ada gedung pengajaran setinggi 300 meter setinggi 300 meter. Bangunan pengajaran seluruhnya berwarna abu-abu besi dan memancarkan aura pembunuh yang pekat. 3 bagian ujian mahasiswa baru akan diadakan di alun-alun besar ini, dan apakah seseorang bisa lulus atau tidak akan segera diputuskan. Ada tanda-tanda yang jelas untuk memandu mahasiswa baru. Zhou Weiqing menoleh ke Sangguan Bing Er dan bertanya, Bing Er, bagian mana yang akan kita ambil dulu? Saya pikir Anda pasti tidak akan memiliki masalah dengan ujian mahasiswa baru, tapi saya sendiri tidak bisa mengatakannya. Sangguan Bing Er bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa saya tidak memiliki masalah. Zhou Weiqing berkata, tidakkah Anda melihat bahwa salah satu dari 3 bagian adalah wawancara? Dengan kecantikan Bing Er kita, kecantikan tertinggi kerajaan busur surgawi, dia pasti akan mendapat nilai penuh. Adapun 2 bagian lainnya, dia dapat dengan mudah lulus hanya dengan beberapa nilai. Aku hanya akan mengambilnya. Dengan penampilan saya, apalagi wawancara, saya pikir akan sulit bagi saya untuk mendapatkan 0 untuk ujian tertulis militer. Sangguan Bing Er terkikik dan meninju bahunya. Jangan meremehkan dirimu sendiri. Bagaimana kamu tahu jika kamu belum mencoba? Ayo pergi, lalu kita akan mengikuti ujian militer yang paling tidak kamu percayai. Ujian militer tertulis diadakan di sisi timur alun-alun, sedangkan ujian kekuatan individu diadakan di sisi barat. Pusat alun-alun adalah tempat wawancara diadakan. Hal ini untuk mencegah kebisingan dari ujian kekuatan individu mempengaruhi ujian tertulis. Mereka berdua datang ke tempat ujian tulis, di mana terdapat meja dan kursi yang kosong. Masing-masing diberikan 1 set kertas, dan pengawas menyuruh mereka untuk tidak saling berbisik, menjawab kertas mereka sendiri dan segera menyerahkannya. Setidaknya ada selusin guru di depan mereka yang menandai kertas. Mereka menandai kertas dan mengonfirmasi hasilnya, sehingga mereka dapat menyelesaikan ujian mahasiswa baru dalam waktu sesingkat mungkin. Pena di atas meja semuanya sudah jadi, dan Zhou Weiqing duduk di sana melihat kertas itu. Dia tidak bisa menahan tawa. Jika ujiannya tentang pengetahuan militer tertentu, seperti penempatan pasukan, akan aneh jika dia tidak mendapat 0.
Karena garis meridiannya diblokir, Heavenly Bat tidak dapat dibangunkan, dan Marsekal Agung Zhou tidak mengharapkan putranya mewarisi warisannya, jadi dia tidak pernah mengajarinya pengetahuan militer apapun. Namun, saat ini, kertas ujiannya bukan menguji pengetahuan militer yang kaku, tapi contoh pertempuran. Topik ujiannya adalah, sebuah kota kecil yang terisolasi dikelilingi oleh pasukan musuh. Saat ini, hanya ada 5.000 tentara yang mempertahankan kota, dan beberapa ratus ribu warga sipil. Warga sipil ini kebanyakan tua, muda, perempuan, dan anak-anak. Ratusan ribu pasukan musuh telah mengepung kota sepenuhnya, dan bala bantuan akan memakan waktu setidaknya 3 hari untuk tiba. Dalam keadaan seperti itu, musuh akan menggunakan warga sipil negara tersebut sebagai garda depan untuk menyerang kota. Saat ini, jika Anda adalah komandan kota, apa yang akan Anda lakukan? Pertanyaannya sederhana, dan hanya ada ruang kosong untuk diisi. Zhou Weiqing ragu sejenak, sebelum dia segera mulai menulis secepat kilat. Mungkin itu karena dia terus-menerus menggambar gulungan peralatan konsolidasi, tetapi tulisan tangannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Hanya dalam waktu singkat, dia telah menulis selembar kertas besar, dan dia bahkan tidak repot-repot untuk melihatnya lagi. Merasa puas, dia berdiri, melirik sangguan Bing Er yang tidak jauh dari sana, masih menjawab kertasnya sendiri, dan dia berdiri untuk menyerahkan kertasnya. Para penguji sibuk menandai kertas-kertas itu. Karena hanya ada satu pertanyaan, dan semua guru adalah instruktur berpengalaman dari Akademi Militer Fei Li, mereka dapat menandai kertas dengan cepat. Zhou Weiqing hanya perlu mengantri sebentar sebelum tiba gilirannya. Yang menerima makalahnya adalah seorang guru laki-laki berusia sekitar 50 tahun. Begitu dia melihat melalui baris pertama, alisnya berkerut. Pada lembar jawaban Zhou Weiqing, baris pertama adalah bunuh. Membunuh. Membunuh. 3 kata. Guru melanjutkan membaca, hanya untuk melihat kata-kata berikut, jika saya adalah komandan kota kecil, saya tidak akan ragu untuk memberikan perintah untuk membunuh. Warga sipil di luar kota memang warga negara kita, tetapi warga sipil dan tentara di kota bukan. Pada saat seperti itu, keraguan sekecil apapun dapat menyebabkan kehancuran kota. Pada saat itu, apakah musuh akan melepaskan warga sipil itu? Mungkin mereka akan melakukannya. Namun, sebagai panglima tentara, saya tidak akan mengambil risiko seperti itu. Saya tidak akan bertaruh dengan nyawa ratusan ribu warga sipil dan ribuan tentara saya. Melindungi kota ini adalah prioritas utamaku. Warga sipil yang menjadi garda depan itu tidak bersalah, tetapi jika saya tidak membunuh mereka, sebagai seorang prajurit, saya tidak akan dapat menyelesaikan misi saya. Mungkin, saya hanya melindungi kota kecil, dan tidak akan berdampak banyak pada situasi perang secara keseluruhan. Namun, sebagai seorang jenderal, saya tidak bisa berpikir seperti itu. Saya harus melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan misi saya. Karena itu, saya akan membunuh tanpa ampun, sampai prajurit terakhir tersisa. Jika serangan musuh tidak dapat menghancurkan kota saya, maka ketika malam tiba, saya akan menyerahkan tanggung jawab mempertahankan kota kepada wakil jenderal saya, dan saya akan pergi sendiri untuk menyerang musuh, untuk membalaskan dendam warga sipil. Aku akan membunuh sebanyak yang aku bisa. Sebelum saya keluar untuk menyergap musuh, saya akan menyiapkan bahan bakar yang cukup di kota, dan memberikan perintah kematian kepada wakil jenderal saya. Begitu musuh menyerbu ke dalam kota, seluruh kota akan terbakar, dan kita akan bertempur sampai mati dengan musuh. Bahkan jika kota dihancurkan dan orang-orangnya mati, aku tidak akan meninggalkan satu butir makanan pun untuk musuh, apalagi membiarkan satu orang pun hidup untuk mereka gunakan untuk menyerang kota-kota terdekat. Dalam perang, kematian tidak bisa dihindari. Saya akan melakukan yang terbaik untuk melakukan semua yang saya bisa untuk mendapatkan manfaat terbesar untuk situasi perang secara keseluruhan. Adapun berapa banyak orang yang akan mati, itu bukan sesuatu yang bisa saya pedulikan. Melihat kertas Zhou Weiqing, wajah guru menjadi semakin jelek. Dia hanya bisa merasakan bau darah yang kental mengalir ke wajahnya. Dia tidak bisa membantu tetapi dengan marah berkata, "Konyol, ini sangat konyol." Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Zhou Weiqing, "Ini adalah pikiranmu yang sebenarnya. Saya tidak bisa membayangkan berapa banyak orang yang akan mati karena Anda jika Anda benar-benar menjadi seorang jenderal. Makalah Anda membuat saya melihat segunung mayat dan lautan darah. Seorang jenderal yang mengabaikan kehidupan, membunuh secara sewenang-wenang, dan tidak peduli dengan nyawa warga sipil, tidak akan pernah dicintai oleh rakyat dan tentara. Apakah Anda tidak takut tentara Anda akan memberontak?" Zhou Weiqing mengangkat bahu dan berkata, "Pemberontakan. Mengapa bisa terjadi pemberontakan? Jangan beritahu saya bahwa saya tidak akan memberitahu mereka bahwa warga sipil itu adalah musuh yang menyamar. Jika saya seorang jenderal, tugas saya adalah melindungi negara, bukan melindungi semua warga sipil. Saya percaya bahwa tidak ada jenderal yang bisa melindungi semua warga sipil. Saya tidak membutuhkan cinta warga sipil, saya hanya perlu memastikan lebih banyak orang akan hidup. Harus ada pengorbanan dalam perang, jangan bilang aku harus meninggalkan kota dan menyerah." Guru dengan marah berkata, "Bahkan meninggalkan kota dan menyerah lebih baik daripada jawabanmu. Tidak peduli bagaimana Anda berdalih, saya akan memberi Anda 0 di atas kertas ini.
Selain itu, dari sudut pandang pribadi saya tidak ingin seorang pemuda dengan temperamen seperti itu masuk akademi dan memasuki medan perang di masa depan. Zhou Weiqing melengkungkan bibirnya, pedantik. Dia tidak terlalu peduli dengan tes ini. 0 adalah 0. Pokoknya, selama dia mendapat nilai penuh di salah satu tes, dia akan bisa lulus. Dia sangat percaya diri dengan tes kekuatan pribadinya. Saat guru hendak memberi kertas Zhou Weiqing 0 besar, tiba-tiba, sebuah suara yang jelas terdengar, "Tunggu sebentar, biarkan aku melihat kertasnya." Bab 142. Saat Zhou Weiqing mengangkat kepalanya untuk melihat, alisnya berkerut. Seorang pemuda berjalan ke guru penilaian, mengambil kertas Zhou Weiqing. Pemuda ini tidak lain adalah pemuda berpakaian hitam yang dia lihat 2 hari lalu di Skill Storing Palace bersama Difuya, Ming Yu. Dia masih berpakaian hitam, dan wajahnya tenang saat menatap Zhou Weiqing, seolah dia tidak mengenalnya sama sekali. Zhou Weiqing berpikir sendiri, mungkinkah orang ini menjadi guru Akademi Militer Fei Li? Jika itu masalahnya, akan sulit untuk mengatakan bagaimana dia akan lulus ujian hari ini. Selain itu, dia memperhatikan bahwa setelah guru penilaian sebelumnya melihat Ming Yu, wajahnya benar-benar menunjukkan ekspresi hormat. Ia bahkan berinisiatif untuk berdiri dan memberikan tempat duduknya pada Ming Yu. Pada titik ini, Sangguan Bing Er juga telah menyelesaikan makalahnya, dan datang ke sisi Zhou Weiqing. Suara guru penilaian sebelumnya sangat keras, dan dia telah mendengarnya juga, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Zhou Weiqing dengan cemas. Ming Yu duduk di sana, melihat-lihat kertas Zhou Weiqing dengan hati-hati. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat Zhou Weiqing sekali lagi, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Bagus bagus bagus. Setelah mengucapkan kata, baik, 3 kali, Ming Yu mengangguk ke arah Zhou Weiqing dan berkata, gulungan jawaban ini adalah yang terbaik yang pernah saya lihat hari ini. Meskipun sedikit tidak dewasa, tetapi sebagai siswa baru yang ingin masuk ke Akademi Militer Fei Li, tidak ada yang perlu dipilih. Guru Aole, saya sarankan Anda memberi nilai penuh kepada siswa baru ini. Apa? Penuh dengan tanda. Wajah guru penilai sebelumnya memerah. Tuan Ming Yu, itu tidak benar. Jawaban siswa ini terlalu konyol. Dia sebenarnya ingin mengambil inisiatif untuk membunuh rakyat jelata, dan pada akhirnya dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa, dan bahkan ingin menyelinap ke kamp musuh sendirian. Bagaimana dia bisa lulus ujian? Bagaimana dia bisa mendapat nilai penuh? Melihat Ming Yu, dia memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Jika itu orang lain, dia pasti sudah mempertanyakan keadilan ujian. Ming Yu berkata dengan pasif, Guru Aole, Anda telah mempelajari semua jenis pengetahuan militer, tetapi Anda belum pernah berada di medan perang. Perang dilakukan dengan darah dan nyawa. Pilihan mahasiswa baru ini adalah jawaban terbaik. Agar tidak mempengaruhi penilaian mahasiswa baru lainnya, saya tidak bisa memberitahu Anda detailnya. Setelah penilaian mahasiswa baru selesai, saya secara alami akan memberi Anda penjelasan. Namun, untuk kertas ujian ini, saya bersikeras pada pendapat saya. Penuh dengan tanda. Adapun Anda mengatakan bahwa itu kekanak-kanakan untuk menyelinap ke dalam kemah, bagaimana jika orang ini adalah guru bed surgawi yang kuat? Apakah Anda masih berpikir dia kekanak-kanakan? Saat dia berbicara, dia mengambil pena merah di sampingnya dan menulis tanda merah besar di kertas ujian Zhou Weiqing. Tunggu, siapa kamu? Anda bukan guru penilaian, apa hak Anda untuk menilai kertas ujian saya? Zhou Weiqing sama sekali tidak menghargainya. Akan aneh jika dia memiliki kesan yang baik tentang pria yang biasa berjalan mesra dengan tunangannya. Melihat permusuhan yang jelas di mata Zhou Weiqing, Guru Aole akhirnya yakin bahwa Ming Yu tidak ada hubungannya dengan bajingan kecil ini. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang berani memarahi Ming Yu di depan begitu banyak orang. Bahkan kepala sekolah Akademi Militer Fei Li tidak pernah melakukannya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengatakan, Anda di sini untuk melamar Akademi Militer Fei Li, namun Anda tidak tahu Jenderal Dewa Fei Li Ming Yu. Zhou Weiqing menoleh untuk melihat Sangguan Bing Er dan berkata, Jenderal Dewa Fei Li. Apakah dia terkenal? Wajah Sangguan Bing Er dipenuhi keterkejutan saat dia menatap Ming Yu, tatapan memuja di matanya. Adapun peserta ujian lainnya, ketika mereka mendengar nama Fei Li God General Ming Yu, mereka semua berdiri, wajah mereka dipenuhi kegembiraan dan keterkejutan, bahkan ada yang berteriak kegirangan. Hanya setelah dimarahi oleh pengawas, mereka kembali ke tempat duduk mereka dan melanjutkan pemeriksaan, tetapi pandangan mereka terus mengarah ke Zhou Weiqing. Ming Yu menatap Zhou Weiqing, tidak menyembunyikan pujian di matanya. Bocah cilik, kertas jawabanmu ini benar-benar membuatku terkesan. Jika bukan karena fakta bahwa hanya militer yang telah melihat laporan pertempuran, aku akan curiga bahwa kamu mengetahui kebenaran pertempuran itu. Anda tidak perlu mencurigai motif saya. Apa yang terjadi 2 hari lalu adalah satu hal, dan apa yang terjadi hari ini adalah hal lain. Adapun hak untuk menandai makalah Anda, saya yakin saya memiliki hak itu, karena saya adalah pengawas ujian mahasiswa baru Akademi Militer Fei Li tahun ini. Pada saat yang sama, makalah ini awalnya ditulis oleh saya. Setelah mengatakan itu, pandangannya beralih ke Sangguan Bing Er di samping Zhou Weiqing,
Ekspresi terkejut di matanya saat dia berkata, "Halo Nona muda, bolehkah saya melihat kertas Anda?" Sangguan Binger tanpa sadar menyerahkan kertas ujiannya dan nomor penerimaannya kepada Ming Yu, yang mengambil kertas ujiannya dan duduk di sana melihatnya dengan santai. Sangguan Binger akhirnya sadar, dan dia berbisik di telinga Zhou Weiqing, "Xiao Pang, Dewa Jenderal Ming Yu ini sangat terkenal di Kekaisaran Feili. Dia adalah perwakilan dari fraksi elang di Akademi Militer Feili, dan juga merupakan idola dari generasi muda tentara Feili. Bahkan bisa dibilang dia adalah keajaiban di dunia militer. Pengalamannya legendaris." Zhou Weiqing mengerutkan bibirnya dan berkata, "Seberapa legendaris?" Sangguan Binger berkata dengan lembut, "Dia seharusnya berusia sekitar 30 tahun ini. Jangan tertipu oleh masa mudanya, dia sangat kuat. Dikatakan bahwa ketika dia berusia 6 tahun, dia mulai mempelajari segala macam ilmu militer dari ayahnya, Jenderal Ming Hong yang terkenal. Ketika dia berusia 10 tahun, Heavenly Bat-nya terbangun, dan ketika dia berusia 12 tahun, dia bergabung dengan ayahnya di Akademi Militer Feili untuk melakukan simulasi pertempuran. Ketika dia berumur 14 tahun, dia bergabung dengan tentara, dimulai dari seorang prajurit biasa. Hanya dalam 2 tahun yang singkat, dia naik pangkat menjadi komandan batalion. Ketika dia berusia 16 tahun, dengan 1 batalion tentara, dia berhasil melecehkan 6 batalion musuh dalam perang melawan Kekaisaran Wanshu, mendapatkan waktu 8 jam untuk pasukannya sendiri. Pada akhirnya, mereka meraih kemenangan penuh, dan sejak saat itu dia menjadi terkenal. Setelah itu, dia kembali ke Kekaisaran dan belajar di Akademi Militer Feili selama 2 tahun, mendapatkan semua penghargaan yang mungkin dimiliki oleh Akademi Militer Feili. Ketika dia berusia 18 tahun, dia melangkah ke medan perang sekali lagi, dan sejak saat itu, dia tidak pernah kalah dalam satu pertempuran pun. Pada saat dia berusia 28 tahun, dia telah mengumpulkan cukup banyak prestasi militer untuk dipromosikan ke pangkat Komandan Legiun, dengan 100.000 tentara di bawah komandonya. Dia adalah seorang jenderal terkenal yang menjaga perbatasan utara Kekaisaran Feili. Dalam pertempuran apapun, setelah mengalahkan musuhnya, dia tidak pernah meninggalkan mereka hidup-hidup. Beberapa bahkan memanggilnya Dewa Pembantaian. Kekaisaran Wanshu sangat membencinya, dan untuk membunuhnya, mereka telah mengorganisir beberapa pertempuran skala besar. Namun, dia masih hidup dan sehat kan? Banyak orang mengidolakannya, pengalaman seperti itu bisa dibilang legenda bukan? Mata Zhou Weiqing berkedip, dan dia memeluk Sangguan Binger dengan dominan, berbisik di telinganya, "Aku hanya ingin tahu, apakah dia benar-benar idolamu?" Sangguan Binger memutar matanya ke arahnya dengan putus asa, berkata dengan lembut, "Aku hanya mengagumi kehebatan militernya, tapi dia bukan idolaku. Moral orang ini tidak baik. Dikatakan bahwa dia sangat bejat. Bejat berarti dia memiliki moral yang buruk." Dua suara berkata hampir bersamaan. Salah satunya tentu saja Ming Yu, yang telah mendengar evaluasi dirinya, dan yang lainnya adalah Zhou Weiqing. Setelah mengatakan itu, mereka berdua saling bertukar pandang. Ming Yu tersenyum tak berdaya dan menggelengkan kepalanya, sementara Zhou Weiqing mendengus. Ming Yu memegang tes Sangguan Binger di tangannya, tersenyum tipis sambil berkata, "Wanita cantik, jangan khawatir. Meskipun Anda mengatakan bahwa moral saya tidak baik, penilaian saya terhadap Anda masih adil. Jawaban Anda terlalu standar, saya perkirakan dari 100 kandidat, 90 di antaranya akan memiliki jawaban yang sama. Karena itu, saya hanya bisa memberi Anda 50 poin. Bakat selalu menjadi faktor penentu, dan meskipun saya tidak mau mengakuinya, bocah kecil di samping Anda ini jelas lebih berbakat daripada Anda. Saya akan memberinya 4 evaluasi, tegas dalam membunuh. Saya tidak tahu tentang aspek lain, tetapi jika dia benar-benar berusia 16 tahun seperti yang dia tulis di formulir pendaftaran, maka dia lebih baik dari saya dalam aspek ini. Setidaknya ketika saya berumur 16 tahun, saya tidak berpikir untuk menggunakan bakar diri untuk menghentikan musuh." Sangguan Binger mendengar penilaian Ming Yu tentang dirinya, dan wajahnya sedikit memerah. Dia hanya bisa dengan hormat mengatakan, "Terima kasih, Jenderal." Ming Yu berdiri, dan pandangannya kembali ke Zhou Weiqing. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Saya menemukan bahwa Anda sangat mirip dengan saya dalam beberapa aspek. Saya semakin tertarik pada Anda. Saya akan mencari Anda lagi." Zhou Weiqing mengeluarkan seteguk air liur dan berkata, "Aku, ayahmu, sama sekali tidak tertarik padamu, aku hanya menyukai wanita." Setelah mengatakan itu, dia menarik Sangguan Binger bersamanya, mengambil kertas ujian dan plat nomor masuk, dan berbalik untuk pergi. Wajah Ming Yu memancarkan sedikit rasa malu, dan dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Bocah cilik ini terlihat cukup jujur, tapi dia benar-benar duri. Sepertinya akademi akan hidup dalam beberapa tahun ke depan. Pada saat ini, seorang prajurit bergegas mendekat, dan memberi hormat di depan Ming Yu. "Pelaporan." Berbicara, Ming Yu berkata dengan lemah. Meskipun usianya baru 32 tahun, sikapnya yang mengesankan sepenuhnya menunjukkan gaya seorang jenderal dari satu generasi. "Militer telah memerintahkan Marsekal untuk segera pergi." Aku mengerti."
Melambaikan tangannya, Ming Yu mengangguk kepada para guru yang sedang menandai kertas ujian, dan kemudian pergi dengan langkah besar. Di belakangnya ada tatapan iri, hormat, dan cemburu. Sangguan Bing Er ditarik oleh Zhou Weiqing ke sisi lain alun-alun akademi. Dia tidak bisa tidak khawatir, Xiao Pang, jangan terlalu banyak berpikir. Lagi pula, Jenderal Ming Yu sudah berumur 30 tahun, dan kamu baru berumur 16 tahun. Saya percaya bahwa Xiao Pang saya pasti akan mengungguli dia di masa depan. Zhou Weiqing menatapnya dengan heran, dan berkata, terlalu banyak berpikir. Saya tidak memikirkan apapun. Hubungan apa yang saya miliki dengan orang sombong itu? Mengapa saya harus mengungguli dia? Dia adalah dia, dan aku adalah aku. Sangguan Bing Er terdiam, di dalam hatinya dia diam-diam berpikir bahwa kekhawatirannya tidak perlu. Kamu sudah mendapat nilai penuh untuk pencapaian militer, tidak perlu melanjutkan penilaian. Tunggu aku. Saya akan berpartisipasi dalam penilaian kekuatan pribadi. Zhou Weiqing mendengus, dan berkata, siapa yang menginginkan nilai penuh orang itu? Aku akan menemanimu, kekuatan pribadi suamimu sangat gagah berani. Saat dia mengatakan itu, dia bahkan melakukan pose berotot, dan Sangguan Bing Er tidak bisa menahan tawa. Bab 143. Ada lebih sedikit orang yang berkumpul untuk ujian kekuatan individu, dan ada total 10 guru yang bertanggung jawab atas ujian, semuanya akan memberikan skor mereka setelah bertukar pukulan dengan peserta ujian. Zhou Weiqing dan Sangguan Bing Er menemukan antrian dan berdiri di sana. Mereka berdua sudah tidak bertemu selama berbulan-bulan, dan ada banyak hal yang ingin mereka bicarakan. Zhou Weiqing telah mengejek Ming Yu sebelumnya, tapi sekarang dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membanggakan bakatnya sebagai Consolidating Equipment Master. Sangguan Bing Er hanya mendengarkannya dengan senyum di wajahnya, menjadi pendengar terbaiknya. Tepat ketika Zhou Weiqing hendak berbicara tentang rasa sakit yang dia rasakan saat menerobos titik akupuntur Qi Hai, teriakan terkejut tiba-tiba mengganggunya. Tatapan mereka tertuju ke depan, dan teriakan kaget datang dari peserta ujian lain dalam antrean, dan itu dari salah satu peserta ujian. Peserta ujian ini sangat mudah diperhatikan, karena dia terlalu besar. Zhou Weiqing tingginya 1,9 meter, dan dengan tubuh berototnya, dia sudah dianggap besar dan tinggi di antara orang biasa. Namun, dibandingkan dengan peserta ujian ini, dia jauh lebih kecil. Orang ini tingginya lebih dari 2,1 meter, dan tubuh berototnya seperti gunung kecil. Dia berkata dengan suara rendah dan teredam, Guru, tidak sakit sama sekali. Omong-omong, bisakah Anda memberi saya nilai penuh? Saya mendapat 0 untuk pelatihan militer, dan jika saya tidak mendapat nilai penuh di sini, saya khawatir saya tidak akan bisa lulus. Guru yang bertanggung jawab atas ujiannya berkata dengan sungguh-sungguh, mahasiswa baru Makun, lepaskan permata surgawi Anda, biarkan saya melihat. Oh. Orang besar bernama Makun dengan patuh mengangkat kedua tangannya, dan dengan kilatan cahaya, permata surgawi muncul di masing-masing tangannya. Di pergelangan tangan kanannya, ada jade kuning berkilau. Yellow jade melambangkan ketangguhan, atau pertahanan. Itu adalah atribut Yellow jade murni, dan merupakan simbol dari Heavenly Beatmaster. Di pergelangan tangan kirinya, ada permata emas yang mempesona. Berlian emas, atribut bumi. Sangguan Bing Er tidak bisa membantu tetapi berseru dengan terkejut, berkata dengan heran, atribut bumi sudah bagus dalam pertahanan, dan permata fisiknya sendiri juga merupakan atribut ketangguhan. Pertahanan orang besar ini pasti sangat tidak normal. Kombinasi Heavenly Bat miliknya dikenal sebagai Pure Defense. Itu bahkan lebih langka daripada kelincahan murniku. Zhou Weiqing tertawa dan berkata, tapi kultivasinya jauh lebih lemah dari milikmu. Tidak bisakah kamu melihat bahwa dia hanya seorang guru surgawi tingkat rendah? Paling-paling, dia hanya berada di tingkat ke-7 dari energi surgawi. Mahasiswa Makun, karena kamu adalah guru manik surgawi, mengapa kamu masih berpartisipasi dalam ujian ini? Kata penguji muram, apakah kamu tidak tahu bahwa guru manik surgawi dapat masuk sekolah manapun tanpa mengikuti ujian masuk? Baiklah, yang perlu Anda lakukan hanyalah mendaftar dengan saya. Kualitas siswa biasa tahun ini cukup bagus. Anda sudah menjadi Master Bat surgawi kedua. Ah! Seruan kaget terdengar dari Makun, Zhou Weiqing, dan Sangguan Bing Er pada saat bersamaan. Zhou Weiqing dan Sangguan Bing Er saling memandang, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tidak heran Hua Feng tidak memberitahu mereka tentang ujian masuk. Ternyata Master Bat surgawi bahkan tidak perlu mengikuti ujian masuk. Ini bahkan lebih baik daripada perlakuan para siswa bangsawan. Zhou Weiqing dengan cepat menarik Sangguan Bing Er ke depan, berkata, Guru, kami juga guru manik surgawi, tolong bantu kami mendaftar. Para penguji dan mahasiswa baru lainnya semuanya memandangnya ketika mereka mendengar kata-katanya. Mahasiswa baru yang tinggi dan kuat bernama Makun juga menoleh. Orang ini tampak lebih sederhana dan jujur daripada Zhou Weiqing. Ketika dia melihat Sangguan Bing Er, dia menyeringai dan berkata, Kakak, kamu sangat cantik. Sangguan Bing Er tersenyum dan mengangguk padanya. Zhou Weiqing memandang dengan dingin dari samping. Dia memperhatikan bahwa orang besar ini,
yang terlihat lebih sederhana dan jujur daripada dirinya sendiri, menelan ludah ketika dia mengatakan bahwa Sangguan Bing Er cantik. Zhou Weiqing sendiri pandai berpura-pura sederhana dan jujur, dan secara alami melihat sifat asli orang ini. Penguji secara alami tidak memperhatikan detail seperti itu, dan guru yang mendaftarkan Ma Kun berkata, tolong tunjukkan permata surgawi Anda. Zhou Weiqing dan Sangguan Bing Er tidak sesederhana dan sejujur Ma Kun. Keduanya hanya menunjukkan tangan kanan mereka, menggunakan tubuh mereka untuk menghalangi pandangan mahasiswa baru lainnya di belakang mereka. Keduanya mengungkapkan permata fisik mereka. Mahasiswa baru lainnya yang menunggu ujian masuk hanya mendengar serangkaian terengah-engah, tetapi tidak melihat apa-apa. Ketika para penguji melihat bahwa Zhou Weiqing dan Sangguan Bing Er masing-masing memiliki 3 permata fisik berwarna murni, mereka tetap diam, dengan cepat mendaftarkan mereka berdua. Sangguan Bing Er memandang Zhou Weiqing dengan heran, berkata, Xiao Pang, kamu sudah membaik lagi. Zhou Weiqing berkata dengan wajah pahit, saya tidak ingin meningkat. Saya hampir mati di tangan Guru Huyan. Tanpamu di sisiku, menembus titik akupuntur kematianku terlalu menyakitkan. Hanya dalam waktu singkat, pendaftaran selesai. Akademi Militer Fei Li sangat efisien, dan keduanya serta Ma Kun menerima surat penerimaan mereka. Penguji memberitahu mereka bahwa dalam 3 hari, semua mahasiswa baru harus melapor ke akademi dan ditempatkan di kelas mereka. Kakak, namaku Ma Kun, siapa namamu? Kamu sangat cantik, kamu adalah saudara perempuan paling cantik yang pernah saya lihat. Zhou Weiqing dan Sangguan Bing Er baru saja keluar dari area ujian kekuatan individu ketika Ma Kun yang besar mengikuti mereka, bertanya dengan ekspresi sederhana dan jujur di wajahnya. Sangguan Bing Er hendak menjawabnya, tapi dia ditarik ke samping oleh Zhou Weiqing. Zhou Weiqing memutar matanya, menatap Ma Kun yang satu kepala lebih tinggi darinya dan berkata, orang besar yang bodoh, mencoba bersikap keras di depan kakak laki-laki ini, kamu masih terlalu tidak berpengalaman. Skram, kalau tidak, kakak laki-laki ini akan memukulmu. Xiao Pang, Sangguan Bing Er menariknya dengan mencela. Ma Kun tertawa terbahak-bahak dan berkata, kakak ini, saya sangat pandai menerima pukulan. Anda tidak akan bisa mengalahkan saya, bahkan jika Anda adalah Master Manik Surgawi. Oh, aku tidak akan bisa mengalahkanmu. Zhou Weiqing menatapnya dengan penuh minat. Pada titik ini, Sangguan Bing Er akhirnya mengerti, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ma Kun masih memiliki senyum konyol di wajahnya saat dia berkata, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika Anda memukuli saya sampai sakit, saya akan pergi. Kalau tidak, kamu harus memberikan Pretty Big Sister kepadaku. Zhou Weiqing juga tertawa dan berkata, itu rencana yang bagus. Apapun yang terjadi, Anda tidak akan rugi. Baiklah, karena saya jarang kalah, saya setuju dengan taruhan Anda. Apakah kamu siap? Ma Kun berdiri di sana, kakinya terpisah. Di permukaan, dia terlihat konyol, tetapi sebenarnya, dia sama sekali tidak ceroboh, dan langsung melepaskan Heavenly Bat-nya. Atribut bumi berlian emas di tangan kirinya menyala, dan tiba-tiba, ada lapisan cahaya kemasan pucat di permukaan kulitnya. Tubuhnya yang semula sangat agung tampak membengkak, dan kulitnya jelas menjadi jauh lebih kasar. Aku siap, kakak, datanglah padaku. Zhou Weiqing tersenyum dan berkata, tidak buruk. Kulit batu, dan permata fisik pertahanan murni. Tidak peduli apa, kamu masih memanggilku kakak, jika aku menggunakan Heavenly Bat padamu, itu akan menggertakmu. Perhatikan baik-baik, saya belum melepaskan permata surgawi saya. Saat dia mengatakan itu, dia dengan sengaja memperlihatkan pergelangan tangan kanannya agar Ma Kun dapat melihat dengan jelas. Saat tatapan Ma Kun mendarat di pergelangan tangannya, Zhou Weiqing tiba-tiba menyerang dengan tendangan cepat, kaki kanannya mendarat dengan kejam di perut bagian bawah Ma Kun. Asteris peng asteris suara teredam terdengar, dan Ma Kun, yang beratnya setidaknya 250 jin dan memiliki kemampuan pertahanan yang kuat, dikirim terbang. Benar, dia dikirim terbang. Tubuhnya terlempar ke belakang oleh tendangan Zhou Weiqing. Dalam serangkaian ledakan kecil, kulit batu di tubuhnya hancur, dan dia terlempar lebih dari 30 meter. Dalam sekejap cahaya, Zhou Weiqing, yang berada di samping Sangguan Bing Er, menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah menyusul Ma Kun, kaki kanannya menghantam punggung Ma Kun dengan kejam, menyebabkan tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah granit. Setelah itu, Ma Kun menghilang. Keributan besar menarik perhatian sebagian besar orang di lapangan. Zhou Weiqing sudah mendarat dengan tenang di tanah. Dia memang tidak menggunakan keterampilan Heavenly Bat, dan hanya mengandalkan kekuatan mengerikan dan kekuatan eksplosif dari kaki kanan iblisnya. Setelah mengirim Ma Kun terbang dengan satu tendangan, dia menyerang ke depan dan menyusulnya, membuatnya jatuh ke tanah dengan satu tendangan. Pada titik ini, tubuh berotot Ma Kun sudah tertancap di tanah granit. Zhou Weiqing memiliki satu kaki di punggung Ma Kun, wajahnya masih tersenyum ketika dia berkata, bodoh sekali, kakak akan memberimu pelajaran. Tidak salah menyukai wanita, tetapi kamu tidak bisa mengingini wanita kakak. Beritahu kakak, apakah kamu kesakitan sekarang? 2 hari yang lalu, ketika Ming Yu dan Di Fuya bersama,
Zhou Weiqing sedikit tertekan, tapi di Fuya bagaimanapun hanyalah tunangan namanya, dan dia tidak terlalu keberatan. Namun, kakak Ma Kun ini benar-benar mengarahkan pandangannya pada Sangguan Bing Er, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Sangguan Bing Er adalah bagian terlembut dari hatinya, dan dia memandangnya sebagai satu-satunya yang eksklusif. Karena itu, dia ingin benar-benar mencekik pikiran kotor Ma Kun di buayan. Untuk menghadapi pria sok yang mencoba menggoda gadis-gadis, dia harus memukulnya dengan baik, dan dia tidak akan berani melakukannya lagi. Sakit, sakit banget. Kakak, aku salah. Ma Kun memaksakan diri untuk mengangkat kepalanya. Pertahanan orang ini benar-benar mengejutkan. Bahkan setelah dihancurkan ke tanah granit, tidak ada satupun luka di kulitnya. Namun, rasa sakit yang menusuk itu tidak palsu. Terutama ketika Zhou Weiqing menendang perut bagian bawahnya, dia merasa seolah-olah organ dalamnya hendak dibalik. Sejak permata surgawinya bangkit, dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Namun, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia telah menabrak pelat besi? Zhou Weiqing mengangkat kakinya, dan melihat sekelompok guru berlari dengan cepat. Dengan tendangan, dia mengangkat Ma Kun dari tanah, senyum tulus di wajahnya saat dia membantu Ma Kun membersihkan debu di tubuhnya. Apa yang terjadi? Salah satu guru melihat tanda berbentuk manusia yang mengejutkan di tanah dan bertanya dengan marah. Zhou Weiqing tersenyum dan berkata, tidak banyak, kami baru saja lulus ujian masuk dan terlalu bersemangat, jadi kami tidak bisa menahan diri untuk sedikit berdebat. Bukankah begitu, Ma Kun? Ma Kun memandang Zhou Weiqing dengan ekspresi aneh, tetapi segera mengangguk dan berkata, benar. Kami hanya sedikit berdebat. Guru, saya akan membayar batu yang pecah di tanah. Bab 144. Setelah Ma Kun membayar denda karena merusak fasilitas umum, para guru akhirnya pergi. Zhou Weiqing menepuk bahu Ma Kun, tersenyum sambil berkata, setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Baru saja, kedua tendangan itu, aku hanya menggunakan 40% dari kekuatanku. Bodoh sekali, sampai jumpa dalam 3 hari. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menarik Sangguan Bing Er keluar dari akademi. Melihat punggung Zhou Weiqing menghilang dari pandangannya, Ma Kun mencengkeram perutnya dan berjongkok, muntah beberapa kali sambil bergumam pada dirinya sendiri, sialan, orang itu terlalu kejam. Harimau yang tersenyum, betapa sialnya. Sayang sekali, gadis cantik, semua kubis yang baik telah diambil oleh babi itu. Namun, harimau yang tersenyum itu benar-benar kuat, bahkan tidak menggunakan keterampilan manik surgawi untuk membuatku sangat kesakitan, sungguh monster. Zhou Weiqing menarik Sangguan Bing Er keluar dari Akademi Militer Fei Li, mempercepat langkahnya. Xiao Pang, kenapa kamu terburu-buru? Zhou Weiqing menyeringai dan berkata, Bing Er tersayang, aku sangat merindukanmu. Tentu saja, kita harus segera kembali ke hotel dan melakukan hal-hal yang kita sukai. Sangguan Bing Er berusia hampir 19 tahun, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa maksud bajingan ini? Seketika, wajahnya memerah, dan dia berkata dengan lembut, tidak. Mengapa? Bukankah kamu bilang kita bisa melakukannya saat tidak ada orang di sekitar? Zhou Weiqing berkata dengan tatapan bersalah. Sangguan Bing Er berkata dengan marah, siapa yang mengatakan itu yang kamu katakan. Sebelum aku pergi, ibuku berkata bahwa aku tidak bisa melakukan itu denganmu. Apa? Zhou Weiqing pura-pura bingung. Wajah Sangguan Bing Er memerah saat dia berkata, itu benar. Ibuku berkata bahwa sebelum kami menikah, aku tidak bisa melakukannya. Dia berkata bahwa jika Anda mendapatkannya terlalu mudah, Anda tidak akan tahu bagaimana menghargainya. Selain itu, bagaimana jika saya hamil, apa yang harus saya lakukan? Mendengar apa yang dia katakan, Zhou Weiqing tercengang. Dalam aspek ini, dia juga masih perawan. Meskipun dia sudah berhubungan seks dengan Sangguan Bing Er, ketika sampai pada masalah kontrasepsi yang mendalam, dia juga tercengang. Sangguan Bing Er mencibirkan bibir merahnya dan berkata, Little Fatty, kamu bersamaku, apakah hanya untuk melakukan itu? Kamu, saat dia berbicara, matanya yang indah tiba-tiba memerah. Zhou Weiqing paling takut melihatnya menangis. Dia tiba-tiba panik dan buru-buru berkata, tidak, tentu saja tidak. Orang yang aku suka adalah kamu. Meskipun itu hal yang bagus, itu tidak sepenting Bing Er saya. Aku akan melakukan apapun yang ibumu katakan. Aku tidak akan memaksamu. Betulkah? Sangguan Bing Er menatapnya dengan air mata berlinang saat dia bertanya. Zhou Weiqing dengan cepat menepuk dadanya dengan yakin. Sangguan Bing Er tersenyum melalui air matanya dan berkata, itu Xiao Pang yang baik. Ayo, kakak akan mencintaimu. Saat dia mengatakan itu, dia berjinjit dan mencium pipi Zhou Weiqing. Ah, baru saat itulah Zhou Weiqing menyadari bahwa dia telah berakting selama ini. Bing Er, kamu telah disesatkan. Huff, bukankah itu semua karena aku dipengaruhi olehmu di unit busur surgawi? Ah, jangan mendekat. Melihat Zhou Weiqing menerkam ke arahnya, dia berbalik dan lari. Mereka berdua berlari, yang satu mengejar yang lain, tertawa dan bercanda sambil berlari.
Mereka akan memasuki Akademi Militer Fei Li, dan selama 2 hari berikutnya, mereka memutuskan untuk istirahat dari pelatihan dan bersantai. Kota Fei Li sangat besar, dan ada banyak tempat menyenangkan untuk dikunjungi. Zhou Weiqing membawa Sangguan Bing Er berkeliling selama 3 hari. Tentu saja, dia tidak lupa untuk pergi ke Istana Penyimpanan Keterampilan 2 kali sehari untuk menyelesaikan semua keterampilan yang dia butuhkan untuk menyimpan. Pada akhirnya, selain atribut iblis dan atribut waktu, dia tidak dapat menemukan binatang surgawi yang cocok untuk menyimpannya. Namun, ketiga permata elemental mata kucing Alexandrite miliknya telah selesai, dan Zhou Weiqing akhirnya dapat dianggap memiliki kekuatan dari 3 permata mata kucing Alexandrite. Sejak mereka bertemu, ini adalah waktu paling santai yang pernah mereka miliki. Namun, pada akhirnya, Zhou Xiaopang tidak berhasil naik ke tempat tidur Bing Er. Untuk mencegah Xiaopang datang terlalu dini, Sangguan Bing Er terus mengawasinya dengan ketat, tidak membiarkannya maju selangkah pun. Hari-hari bahagia selalu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu, dan distrik sekolah perlahan menjadi tidak terlalu ramai. Siswa baru yang lulus tentu saja dipenuhi kegembiraan, sedangkan siswa yang gagal hanya bisa menunggu tahun depan untuk melanjutkan atau mencari jalan keluar sendiri. Zhou Weiqing dan Sangguan Bing Er telah tiba pagi-pagi sekali, bergandengan tangan, untuk mendaftar secara resmi di Akademi Militer Fei Li. Dengan adanya Sangguan Bing Er, dia tidak akan membiarkan Zhou Weiqing terus menjadi berantakan. Meskipun dia masih mengenakan pakaian biasa, dia bersih dan rapi. Meskipun dia tidak dianggap tampan, perawakannya yang tinggi dan penampilannya yang sopan memberinya aura heroik. Selain itu, wanita adalah aksesoris terbaik untuk pria. Memegang tangan Sangguan Bing Er, yang begitu cantik, berjalan di sepanjang jalan, menyebabkan orang yang lewat memandang mereka dengan cara yang berbeda. Pintu masuk Akademi Militer Fei Li jauh lebih sepi hari ini, dengan hanya 20 siswa senior yang menunggu di sana, bertugas membimbing siswa baru untuk mendaftar. Di bawah bimbingan mereka, Zhou Weiqing dan Sangguan Bing Er melewati alun-alun utama Akademi, memasuki gedung sekolah tinggi, dan dengan mudah menemukan area pendaftaran siswa baru. Mereka datang lebih awal, dan area pendaftaran sangat sepi, tanpa ada orang di sekitar. Saat ini, hanya ada 3 guru yang bertugas menerima siswa baru. Halo guru, kami siswa baru di sini untuk mendaftar. Sangguan Bing Er berkata sambil tersenyum. Kecantikannya yang tiada taraf langsung menarik perhatian ketiga guru itu. Untungnya, mereka semua adalah guru wanita, jika tidak, Zhou Weiqing akan mengincarnya seperti harimau mengincar mangsanya. Kalian semua murid biasa kan? Salah satu guru wanita dengan rambut putih bertanya. Zhou Weiqing berkata dengan rasa ingin tahu, selama pendaftaran, siswa bangsawan dan rakyat jelata diperlakukan berbeda dalam hal poin, tetapi sekarang setelah kita lulus, apakah masih sama? Guru perempuan itu berkata, tentu saja ada perbedaan. Misalnya, siswa biasa hanya dikenai biaya 20 koin emas setahun, sementara siswa bangsawan dikenai biaya 2.000 koin emas setahun. Tentu saja pengajarannya sama, hanya lingkungan asrama dan beberapa fasilitas lain yang sedikit berbeda. Juga, siswa biasa diharuskan setidaknya menjadi master permata, sementara siswa bangsawan tidak memiliki batasan seperti itu. Mendengar biayanya berbeda, Zhou Weiqing merasa sedikit lebih baik. Lagi pula, akademi juga perlu mendapatkan uang, dan itu normal bagi rakyat jelata untuk diberikan perlakuan istimewa. Namun, dia tidak tertarik dengan sistem kelas seperti itu. Lagi pula, mereka semua adalah manusia dengan kepala dan mulut yang sama, apa bedanya? Kalau begitu aku harus menyusahkan guru untuk membantu kita dengan prosedurnya. Sangguan Bing Er menyenggol Zhou Weiqing, memberi isyarat agar dia diam, sebelum menyerahkan 2 pemberitahuan masuk. Tahun ini, ada 29 siswa biasa. Setiap tahun, hanya ada 1 kelas untuk siswa biasa, jadi kelasmu akan disebut kelas Ping 1. Untuk siswa bangsawan, ada 4 kelas. Uang sekolah Anda masing-masing 20 koin emas, dan biaya akomodasi dan makanan setahun masing-masing adalah 50 koin emas. Asrama berada di gedung asrama di belakang blok pengajaran utama, dan asrama rakyat jelata berada di tingkat pertama. Di sebelah kiri adalah asrama putra, dan di sebelah kanan adalah asrama putri. 8 orang ke kamar. Setelah masuk, tanpa izin akademi, Anda tidak diizinkan meninggalkan akademi, Anda juga tidak diizinkan naik ke tingkat asrama yang lebih tinggi, karena tingkat atas adalah untuk siswa bangsawan. Ini seragammu, masing-masing 2 set. Besok pagi, upacara pembukaan akan diadakan di blok pengajaran utama, dan kalian harus hadir. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Zhou Weiqing menerima seragam, kunci dan lencana asrama mereka, dan Sangguan Bing Er membayar biayanya, dan keduanya meninggalkan loket pendaftaran. Begitu mereka pergi, Zhou Weiqing mengerutkan bibirnya dan berkata, apa-apaan ini, Bing Er, lihat seragam kami, abu-abu dan putih, dan bahannya tidak jauh lebih baik dari pakaianku. Saat kami masuk, seragam siswa bangsawan jelas tidak seperti ini, dan jauh lebih mewah. Akademi Militer Fei Li ini benar-benar menunjukkan kelas yang berbeda di mana-mana. Sangguan Bing Er berkata dengan lembut, turunkan suaramu. Xiaopang,
kamu harus ingat, kita di sini untuk belajar. Tinggal di bawah atap orang lain, apa yang bisa kita lakukan? Saya tahu Anda tidak bahagia, tetapi Anda tidak boleh menimbulkan masalah. Ayo kita ke asrama dan menetap, aku akan membantumu membereskan. Mungkin karena efek menyerap manik-manik hitam, Zhou Weiqing saat ini berada dalam suasana hati yang sedikit kesal. Asrama di belakang blok pengajaran utama sedikit lebih kecil dari yang di depan, tapi skalanya masih cukup mengesankan. Mengikuti nomor pada kunci, Zhou Weiqing dengan cepat menemukan kamarnya di tingkat pertama. Begitu dia membuka pintu, bau busuk kaki menyerang indranya, hampir menyebabkan Zhou Weiqing pingsan. Dia dengan cepat menghentikan sangguan Bing Er masuk, sementara dia menahan napas dan bergegas masuk, membuka semua jendela untuk ventilasi ruangan. Baru setelah itu dia merasa lebih baik. Asrama itu tidak kecil, sekitar 40 meter persegi. Ada 4 tempat tidur susun di ruangan itu, serta 2 lemari logam besar, 2 meja, dan 4 kursi. Selain itu, tidak ada yang lain. Selain itu, ruangan itu penuh dengan sampah, kotor dan berantakan. Tempat tidurnya kosong, tanpa alas tidur atau selimut. Mulut Zhou Weiqing berkedut tak terkendali. Ini bahkan lebih buruk daripada tenda yang dia miliki di kamp tentara. Di sisi lain, sangguan Bing Er sangat tenang. Xiao Pang, kamu harus istirahat dulu, aku akan membersihkannya dulu. Bahkan tidak ada tempat untukmu berdiri. Biarkan aku melakukannya sendiri. Zhou Weiqing dengan cepat menghentikannya. Sangguan Bing Er terkikik dan berkata, membersihkan kamar adalah pekerjaan perempuan, mengapa kamu merebutnya dariku? Pria mengurus luar, wanita mengurus rumah. Jangan merebutnya dariku, kalau tidak aku akan marah. Biarkan saya berlatih bagaimana merawat Anda terlebih dahulu. Aku akan pergi membeli baskom untuk membersihkannya. Saat dia berbicara, dia tersenyum manis dan berbalik untuk pergi. Zhou Weiqing melihatnya pergi, hatinya dipenuhi dengan kehangatan yang tak terlukiskan. Dia melirik ke 4 tempat tidur susun yang dapat menampung 8 orang dan berkata dengan galak, orang lain lebih mudah. Saat dia berbicara, dia tidak tinggal diam. Sangguan Bing Er ingin membantunya membersihkan. Dia tidak tahan membiarkannya membersihkan sampah kotor. Memanfaatkan waktu ketika dia pergi membeli baskom, dia dengan cepat membersihkan sampah. Setelah sangguan Bing Er kembali dengan air, yang tersisa hanyalah membersihkan. Bing Er, aku akan mengikutimu ke asrama wanitamu nanti dan membantumu membersihkan sampah. Setidaknya aku bisa mengenalimu. Zhou Weiqing tertawa. Bab 145. Sangguan Bing Er berkata dengan marah, ayo, apakah kamu akan melihat keindahan atau membantuku membersihkan sampah? Apa menurutmu kami para gadis sama kotornya dengan kalian? Saya baru saja pergi untuk memeriksa, dan asrama saya sangat bersih. Saat mereka berdua sedang menikmati kehangatan ini, tiba-tiba ada keributan di koridor. Dengan keras, pintu asrama diketuk terbuka, dan 7 orang masuk dari luar. Asrama ini bisa menampung total 8 orang, dan kali ini semuanya hadir. Zhou Weiqing mengenali salah satunya. Itu adalah pria besar Ma Kun, yang dia pukul beberapa hari yang lalu. Begitu mereka memasuki ruangan, mereka melihat 2 orang di dalam ruangan, terutama sangguan Bing Er yang sedang sibuk mengelap lemari. Saudara-saudara yang datang semuanya tercengang. Seorang siswa kecil dan kurus berkata dengan tatapan tercengang, ya Tuhan. Saya mendengar bahwa asrama anak laki-laki sangat kotor dan berantakan, tetapi tempat kami tampaknya baik-baik saja. Kakak, apakah ini pacarmu? Saat ini, punggung sangguan Bing Er menghadap orang-orang ini, jadi mereka tidak melihat wajahnya yang cantik. Mata mereka tertuju pada Zhou Weiqing, yang sedang duduk santai di kursi. Zhou Weiqing mengangguk dengan bangga. Itu benar, Anda juga di asrama ini. Murid kurus itu mengangguk. Kami semua, kami baru saja melapor bersama dan ditempatkan di asrama yang sama. Saudaraku, kamu sangat beruntung. Kami semua mendapat manfaat dari keberuntungan Anda. Ayo, mari berkenalan. Nama saya Kou Rui. 7 orang masuk sekaligus, dan ruangan itu tiba-tiba menjadi lebih ramai. Zhou Weiqing berkata kepada sangguan Bing Er, kamu kembali dulu. Kita bisa melakukannya sendiri. Kali ini, sangguan Bing Er tidak mengatakan apapun. Dia mengangguk dengan lembut, berbalik, dan tersenyum pada Zhou Weiqing dan teman sekamar lainnya. Kemudian dia mengambil baskom dan melayang pergi. Begitu dia tertawa, seluruh ruangan menjadi sunyi. Selain Ma Kun yang pernah melihat sangguan Bing Er sebelumnya dan sudah siap mental, 6 orang lainnya merasa pusing dan pusing. Mereka belum pernah melihat keindahan seperti itu sebelumnya. Untuk sesaat, ada keheningan total. Baru setelah Zhou Weiqing terbatuk beberapa kali, mereka terbangun dari keterkejutan mereka. Ketika mereka melihat Zhou Weiqing lagi, mereka semua iri dan cemburu. Zhou Weiqing memilih tempat tidur yang lebih rendah. Ma Kun berjalan dengan santai dan hendak meletakkan barang bawaannya di tempat tidur atas Zhou Weiqing. Pergilah ke sana. Bagaimana jika tempat tidur runtuh dengan bebanmu di atasku? Zhou Weiqing menendangnya dengan kesal. Kali ini, 6 lainnya bahkan lebih terpana. Meskipun mereka datang bersama Ma Kun, mereka semua menjaga jarak tertentu darinya.
Sosok orang ini terlalu gagah berani, dan mereka telah mendengar bahwa dia adalah seorang master permata surgawi. Karena itu, mereka memiliki rasa takut terhadap Ma Kun dan yang lainnya. Tapi siapa sangka begitu dia tiba, orang di ruangan itu menendangnya. Saat keenam siswa biasa ini mulai berpikir bahwa konflik tidak dapat dihindari, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Ma Kun berkata dengan wajah menyanjung, "Bos, aku hanya ingin dekat denganmu. Lalu aku akan tidur di ranjang bawah di sebelahmu." Zhou Weiqing berdiri dan menggeliat. "Semuanya, namaku Zhou Weiqing. Kalian berkemas dulu, aku akan jalan-jalan." Terus terang, dia benar-benar tidak terbiasa berbagi kamar dengan begitu banyak orang. Apalagi sekarang semua orang berkemas, ruangan itu berantakan. Setelah Zhou Weiqing pergi, Kou Rui dan yang lainnya memandang Ma Kun dengan pandangan berbeda. Mereka berpikir, jadi orang ini hanyalah tombak lilin dengan permukaan mengkilap. Dia sebenarnya sangat penakut. Ma Kun merasakan tatapan mereka dan melotot. "Apa yang kamu lihat? Apakah Anda mencari pemukulan? Izinkan saya mengingatkan kalian, di asrama ini, kakak Zhou adalah bosnya, dan saya yang kedua. Apakah kamu mendengarku?" Kou Rui tidak bisa menahan diri dan tertawa terbahak-bahak. "Ya, kamu yang kedua." Ibu Asterisker. Ma Kun menyadari bahwa dia mengatakan hal yang salah. Dia berdiri dengan wajah muram. Asrama langsung menjadi hidup. Zhou Weiqing berjalan-jalan di sekitar alun-alun sekolah, melihat aliran siswa baru yang tak ada habisnya memasuki sekolah untuk melapor. Matanya berkeliaran, mencari jejak keindahan. Pada saat yang sama, dia terus mengevaluasi lingkar dan ukurannya di dalam hatinya. Wajahnya masih memiliki ekspresi acuh tak acuh. Jika seseorang tidak melihat matanya dengan hati-hati, mereka tidak akan bisa melihat apapun. Setelah mencari beberapa saat, Zhou Weiqing merasa sedikit kecewa. Jumlah siswa perempuan sudah sangat sedikit, dan yang cantik bahkan lebih sedikit lagi. Paling-paling, mereka hanya berpenampilan rata-rata, dan dibandingkan dengan bingernya, itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. "Apa yang kamu lihat?" Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari sampingnya, membuat Zhou Weiqing ketakutan. Meskipun dia tidak waspada, tapi untuk seseorang yang begitu dekat dengannya tanpa dia sadari, matanya menyipit. Memalingkan kepalanya, itu adalah wajah yang familiar. Bukankah itu Jenderal Dewa Fei Li, Ming Yu? Zhou Weiqing meliriknya, tapi mengabaikannya. Ming Yu berkata, "Mahasiswa baru tahun ini memang tidak banyak gadis cantik. Pacarmu pasti salah satu yang terbaik." Keterampilan pengamatannya mengejutkan, dan dia secara alami dapat mengetahui apa yang sedang dilihat Zhou Weiqing. "Kamu dipanggil Zhou Weiqing kan? Apa kamu tahu kenapa aku sangat terkejut saat melihat kertas ulanganmu hari itu?" Menuju Zhou Weiqing mengabaikannya, Ming Yu tampaknya tidak keberatan, melanjutkan seolah-olah dia berbicara sendiri. "Mengapa?" Zhou Weiqing juga ingin tahu tentang masalah ini. Sebuah cahaya redup melintas di mata Ming Yu, dan aura yang kuat muncul darinya saat dia berkata, "Karena, ini adalah sesuatu yang saya alami sendiri belum lama ini. Saya pergi ke kota perbatasan kecil untuk pemeriksaan, dan entah bagaimana beritanya bocor. 100.000 pasukan Kekaisaran Wanshu tiba-tiba menyerang, dengan 100.000 warga sipil sebagai garda depan. Saat itu, saya hanya memiliki 5.000 orang." Minat Zhou Weiqing terusik. "Bagaimana kamu menghadapinya saat itu?" Ming Yu berkata, "Sama dengan jawabanmu, aku segera memberi perintah untuk menembak, dan sejumlah besar warga sipil tewas di tangan tentara kita sendiri. Namun, saat itu, saya tidak punya pilihan lain. Seperti yang Anda katakan, jika saya berhati lembut, maka bukan hanya warga sipil yang meninggal." Sungguh lelucon, para guru di akademi yang hanya tahu cara berbicara di atas kertas, bagaimana mereka bisa tahu betapa kejamnya pasukan Kekaisaran Wanshu. "Saya tidak hanya memberi perintah untuk menembak, saya juga memerintahkan semua tua, muda, perempuan dan anak-anak untuk bekerja sama. Hanya dalam 2 hari, kami menggali banyak lubang besar di kota yang dipenuhi paku tajam. Saat malam tiba, saya memimpin 1.000 orang untuk menyelinap keluar kota, menyerang musuh dari samping. Saat itu, saya memang gegabah, tapi saya tidak punya pilihan. Kalau tidak, saya akan kehilangan moral tentara. Pada saat saya kembali, saya hanya membawa 47 orang. Namun, kami berhasil membakar ransum 100.000 tentara Kekaisaran Wanshu. Dalam kemarahan mereka, pasukan Kekaisaran Wanshu melancarkan serangan bunuh diri, dan setelah kami membunuh lebih dari 10.000 dari mereka, mereka akhirnya berhasil menyerang ke kota. Namun, yang menunggu mereka adalah banyak lubang, jebakan, dan sniping putus asa. Saya memberi perintah untuk membakar semua rumah di kota, membakar semua ransum, menghentikan semua cara untuk mundur, menghasut tua, muda, wanita dan anak-anak untuk berjuang bersama saya. 2 hari 2 malam lagi pertempuran sengit di kota. Akhirnya, pasukan Kekaisaran Wanshu benar-benar terjebak di kota kecil ini. Akhirnya, bala bantuan saya tiba. Karena kekurangan makanan selama 3 hari, pasukan kerajaan Wanshu menjadi sangat lemah, dan mereka dikalahkan oleh bala bantuanku, dengan kurang dari 30.000 yang melarikan diri. Dengan 5.000 tentara dan seluruh kota tua,
Muda, wanita dan anak-anak, kami akhirnya berhasil menahan mereka dan membunuh mereka, meninggalkan 70.000 nyawa. Saya percaya bahwa saya telah menciptakan keajaiban, bukan begitu? Ketika Ming Yu menceritakan semua ini, emosinya sangat tenang, tetapi darah Zhou Weiqing mendidih saat dia mendengarkan, seolah-olah dia benar-benar ada di sana. Meski tidak merinci, secara umum perintahnya memang sangat mirip dengan jawaban yang dia berikan hari itu. Pada saat itu, Zhou Weiqing merasa seolah-olah dia tenggelam dalam pertempuran sengit antara segunung mayat dan lautan darah. Tentu saja, itu adalah keajaiban. Dengan kekuatan musuh 1/20, dan kota kecil yang tidak begitu kokoh, kami mampu menahan mereka selama 4 hari, bahkan membakar semua jatah mereka. Jika itu bukan keajaiban, lalu apa lagi? Ming Yu tersenyum pahit dan berkata, namun, pertempuran itu juga merenggut nyawa 180.000 warga sipil kerajaan. Bahkan sisa 200 tentara yang selamat bersamaku menyebutku Algojo. Di antara mereka, sepertiga dari mereka menjadi gila. Semua warga sipil yang selamat dari pertempuran itu sangat membenci saya, dan saya dimaksudkan. Jika bukan karena itu, saya tidak akan berada di sini sekarang, tetapi di garis depan. Zhou Weiqing menatap Ming Yu dengan tatapan membara. Dia menemukan bahwa pada saat ini, semua perasaan buruk yang dia miliki terhadap Ming Yu tampaknya telah hilang. Ketenaran dan reputasi Ming Yu telah diperoleh melalui pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Ming Yu menghela nafas dan melanjutkan, sebagian besar orang di militer ingin menghukumku. Bahkan mereka yang mengucapkan kata-kata baik untukku hanya melakukannya karena pencapaianku di masa lalu. Berapa banyak dari mereka yang benar-benar memahamiku? Hari itu, ketika saya melihat kertas ujian Anda, saya menghentikan Anda. Anda dan saya adalah jenis orang yang sama. Sayangnya, kamu bukan dari Kekaisaran Fei Li, kalau tidak, aku pasti akan memikirkan cara agar kamu bisa bertarung bersamaku. Zhou Weiqing tersenyum tipis dan berkata, hanya karena aku bukan dari Kekaisaran Fei Li, aku tidak bisa bertarung bersamamu. Jangan lupa, Kerajaan Busur Surgawi dan Kerajaan Fei Li adalah sekutu. Namun, saya belum memiliki kualifikasi untuk bertarung bersama Anda. Ming Yu tertawa terbahak-bahak dan berkata, kalau begitu aku harap suatu hari kamu akan memiliki kualifikasi seperti itu. Jenderal telah tewas dalam ratusan pertempuran, dan medan perang adalah panggung sejati bagi pria sejati untuk bersinar. Zhou Weiqing mengangguk diam-diam, berbalik untuk melihat gerbang akademi. Tiba-tiba, matanya berbinar, dan dia berseru kaget, gadis itu lumayan. Ming Yu mengikuti pandangannya, dan melihat seorang wanita muda berpakaian putih masuk. Bab 146. Ming Yu mengikuti pandangannya dan melihat seorang nona muda berpakaian putih berjalan masuk dari luar akademi. Wanita muda ini terlihat berusia sekitar 20 tahun. Dia mengenakan gaun putih panjang yang tidak bernoda dan memiliki sepasang mata biru besar yang berkedip dengan kecemerlangan kebijaksanaan. Banyak siswa baru memperhatikannya, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menghampiri dan memulai percakapan dengannya. Zhou Weiqing mengangguk dan berkata, gadis ini tidak buruk. Pinggang ramping, bokong gagah, dan dadanya setidaknya 35 inci. Sial, dia benar-benar gagah. Saya pikir dia berukuran 4 cangkir, besar di tempat yang tepat, kecil di tempat yang tepat. Saya tidak pernah berpikir saya akan benar-benar menemukan yang berkualitas tinggi. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya, dan tanpa sadar dia menoleh ke belakang untuk melihat, tepat pada waktunya untuk melihat mata Ming Yu menyemburkan api. Apa yang kamu lakukan? Zhou Weiqing dengan cepat mengedarkan energi langitnya, menatapnya dengan waspada. Suara Ming Yu dipaksa keluar dengan gigi terkatup, itu adik perempuanku. Ini salah paham, salah paham. Aku hanya mengaguminya, menatapnya dengan tatapan kagum. Tidak heran hari itu ketika saya mengatakan dia adalah adik perempuan Anda sangat marah. Adik perempuanmu sangat cantik, dan kalian berdua memiliki orang tua yang sama. Bagaimana Anda bisa begitu berbeda? Omong-omong, Bro Ming Yu, bisakah kamu memperkenalkan adik perempuanmu kepadaku? Zhou Weiqing menyeringai. Ming Yu memelototinya dengan penuh kebencian dan berkata, apakah menurutmu ada kakak laki-laki yang akan memperkenalkan adik perempuannya kepadamu? Bocah kecil, aku benar-benar ingin menghajarmu sekarang. Zhou Weiqing berkata dengan serius, Akademi melarang pertempuran, apakah kamu tidak tahu itu? Saya pergi. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju asrama. Tepat saat dia mengambil 2 langkah, dia berhenti, kembali ke Ming Yu dan berkata, kamu belum memberitahuku nama adik perempuanmu. Enyahlah. Ming Yu berteriak dengan marah. Zhou Weiqing tertawa terbahak-bahak dan berbalik untuk pergi. Suara Ming Yu menarik perhatian banyak orang, termasuk adik perempuannya. Melihat kakaknya di sini, Ming Hua dengan cepat berjalan mendekat. Kak, ada apa? Biasanya, kakaknya selalu lembut dan berbudaya, dan jarang sekali dia menjadi begitu marah. Bagaimanapun, Ming Yu dikenal dingin dan tanpa ampun di medan perang. Ming Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, anak yang menarik. Ini kedua kalinya dia membuatku marah. Namanya Zhou Weiqing. Adik perempuan, ketika kamu tiba di akademi, kamu harus menjauh darinya.
Bocah itu bukan orang baik. Ming Hua berkata dengan heran, bro, tidak banyak orang yang bisa membuatmu tertarik. Wajah Ming Yu menjadi gelap. Hua, jangan anggap remeh kata-kataku. Ming Hua berkata dengan sedih, sudah berapa kali aku memberitahumu untuk tidak memanggilku Hua, sepertinya kamu memanggil hewan peliharaan. Ming Yu tertawa terbahak-bahak dan berkata, bunga dunia bawah, nama adik perempuan dikenal di seluruh kekaisaran Fei Li, siapa yang berani memperlakukanmu sebagai hewan peliharaan? Bagaimanapun, izinkan saya mengingatkan Anda, jangan memprovokasi anak itu. Perairannya sangat dalam. Oh, mengerti. Baiklah, aku akan melihat asrama terlebih dahulu sebelum keluar untuk menyewa kamar. Saya tidak terbiasa hidup dengan guru lain. Ming Hua setuju dengan patuh, tapi rasa ingin tahu di hatinya semakin kuat. Dia memiliki kepribadian yang tak kenal takut, dan faktanya, di seluruh kota Fei Li, dia tidak kalah terkenal dari kakaknya. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki julukan, Bunga Hades, pembunuh tanpa duri. Zhou Weiqing secara alami tidak tahu bahwa Ming Yu telah memfitnahnya demi keselamatan saudara perempuannya. Sekarang, dia sudah kembali ke asrama. Saat ini, banyak mahasiswa baru yang sudah pindah ke asrama, dan kebanyakan dari mereka sibuk bersih-bersih. Banyak dari mereka mengeluh tentang kekacauan di asrama pria. Namun, sebagian besar anak biasa tahu cara bekerja, dan kebanyakan dari mereka sibuk membersihkan. Tingkat asrama ini tidak hanya untuk mahasiswa baru, tetapi juga untuk senior. Sebelumnya, ketika Zhou Weiqing mendaftar, dia mendengar bahwa Akademi Militer Fei Li adalah sistem 4 tahun, dan mahasiswa baru dianggap tahun pertama. Setelah 4 tahun, mereka akan dianggap telah lulus. Saat dia berjalan kembali ke asrama, dia mendorong membuka pintu dan masuk. Setelah dibersihkan, asrama akhirnya siap untuk dia tinggali. Teman sekamarnya semua merapikan tempat tidur mereka, dan tempat tidurnya sendiri sudah dirapikan, dengan selimut baru di atasnya. Begitu dia melihat Zhou Weiqing, Ma Kun yang besar melompat dan berkata, bos, kamu kembali. Kakak baru saja datang dan membantumu merapikan tempat tidur. Zhou Weiqing menatapnya dengan geli dan berkata, Big Fool, kenapa kamu memanggilku bos? Ma Kun berkata tanpa basa-basi, kekuatan adalah hukumnya. Bos, bahkan tanpa menggunakan skill Heavenly Bat, kamu bisa sangat menyakitiku. Mengakui kamu sebagai bos jelas merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Bos, izinkan saya memberitahu Anda, dalam kumpulan mahasiswa baru biasa tahun ini, termasuk Anda, saya, dan kakak, ada total 4 Master Manik Surgawi. Ada juga yang mendaftar lebih awal dari kami, dan saya mendengar bahwa dia adalah Master Manik Surgawi 2 permata. Bos, berapa banyak permata yang kamu miliki? Zhou Weiqing baru saja akan menggoda orang yang tampak jujur ini dengan beberapa kata lagi ketika tiba-tiba, dengan suara keras, pintu asrama ditendang terbuka. Zhou Weiqing langsung marah. Sebelumnya, ketika Ma Kun dan yang lainnya menerobos masuk ke asrama, dia sudah tidak senang. Namun, mereka semua adalah teman sekamar, dan mereka tidak melakukannya dengan sengaja. Sekarang semua orang ada di sini, mereka masih berani menerobos masuk. Ini adalah asrama yang akan dia tinggali selama 4 tahun ke depan. F***K adikmu. Apapun yang kamu lakukan, keluar dari sini. Zhou Weiqing telah merasakan beberapa gangguan di hatinya sebelumnya, dan sekarang dia merasa seperti akan meledak. Pintu asrama ditendang terbuka, dan 5 orang masuk. Orang-orang ini juga mengenakan pakaian siswa biasa, masing-masing kekar dan berotot, dengan kepala botak dan tampang ganas di wajah mereka. Begitu mereka masuk, mereka mendengar omelan marah Zhou Weiqing, dan mereka memelototinya. Ma Kun membusungkan dadanya, berdiri di samping Zhou Weiqing, memperlihatkan otot-ototnya yang besar. Beralih ke mereka berlima, dia berkata, apakah kamu mendengar itu? Bosku berkata, F*** adik perempuanmu, pergilah dari sini. Bos, kan? Meskipun dia mengatakan itu, orang ini benar-benar mundur setengah langkah, memberi jalan kepada Zhou Weiqing, dengan senyum lucu di wajahnya. Bocah kecil, kamu mencari kematian. Pemimpin kelompok, seorang siswa botak, memelototinya dan berkata, hentikan omong kosong, kami di sini untuk menjelaskan aturan asrama rakyat jelata kami. Aturan. Zhou Weiqing terkekeh. Mendengar dia mengatakan itu, dia tidak terburu-buru untuk mengusir orang-orang ini. Baru saja, aku tidak tahu senior yang datang, jadi aku benar-benar kasar. Senior, tolong jelaskan aturannya kepada kami. Saat dia mengatakan itu, senyum di wajahnya bahkan lebih jujur daripada Ma Kun. Melihatnya berubah dari kesombongan menjadi rasa hormat, teman sekamar asrama memiliki ekspresi aneh di wajah mereka, dan beberapa dari mereka bahkan menunjukkan ekspresi jijik. Siswa botak itu mendengus dan berkata, setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu, bocah nakal. Tidak peduli apa, kamu masih junior. Adapun kami tidak akan mempersulitmu. Di masa mendatang, ingat, setiap bulan Anda harus menyerahkan 100 koin emas sebagai biaya perlindungan. Ini adalah aturan asrama rakyat jelata kita. Anda baru saja pindah, jadi Anda harus membawa uang. Saudara-saudara, mari kita kumpulkan bersama dan serahkan uang bulan ini dulu.
Ma Kun berdiri di samping Zhou Weiqing dan berkata, lalu bagaimana jika kita tidak menyerahkannya? Itu bukan untuk saya katakan, saya mengatakannya atas nama kakak laki-laki saya. Alasan mengapa beberapa botak ini tidak langsung menyerang Zhou Weiqing adalah karena mereka telah ditakuti oleh Ma Kun. Orang ini terlalu besar, berdiri di sana seperti menara besi. Tidak mau menyerahkannya. Hehe, kalau begitu jangan salahkan kami karena bersikap kasar, dan jangan pernah berpikir untuk datang ke sekolah. Kelima botak itu menunjukkan penampilan ganas mereka, seolah-olah hendak menyerang. Pada saat yang sama, mereka semua melepaskan permata surgawi mereka. Siswa biasa semuanya adalah master permata, dan kelima ini semuanya adalah master permata fisik. Giok warna-warni di pergelangan tangan kanan mereka bersinar terang, dan pemimpin sebenarnya memiliki 3 permata fisik, sementara 4 lainnya memiliki 2 permata dan 2 lainnya memiliki 1 permata. Kourui melompat turun dari tempat tidurnya, berkata dengan marah, kamu juga murid biasa, kenapa kamu menggertak kami? Pemimpin memberikan ham dingin, berkata dengan jijik, itu benar, kami menggertakmu. Bocah cilik, ingat ini, di dunia ini, yang kuat dihormati. Zhou Weiqing mengangkat tangannya untuk menghentikan Kourui, berkata kepada Ma Kun di sampingnya, orang besar yang bodoh, tidakkah kamu ingin mengakui aku sebagai bosmu? Baiklah, pergi dan buang botak ini, dan aku akan menerimamu sebagai adik laki-lakiku. Mulut Ma Kun berkedut, dan dia berkata dengan sedih, bos, saya tidak bisa melakukan itu. Anda tahu, saya hanya pandai menerima pukulan, bukan memukuli orang. Zhou Weiqing menatapnya dalam-dalam, dan Ma Kun tiba-tiba merasa merinding di punggungnya, tetapi dia mempertahankan ekspresi sedih di wajahnya. Zhou Weiqing tersenyum tipis, menepuk dadanya yang berotot dan berkata, kamu kehilangan kesempatan untuk menjadi adik laki-lakiku. Ma Kun mulai, mengernyitkan alisnya sambil berpikir, orang ini benar-benar ingin aku menjadi adik laki-lakinya. Tepat saat dia mengerucutkan bibirnya, Zhou Weiqing sudah berbalik untuk menghadapi 5 botak. Lansia, apakah Anda ingin enyahlah sendiri, atau Anda ingin saya membantu Anda nyah? Kelima botak itu tertegun. Senyum sederhana dan jujur Zhou Weiqing terlalu membingungkan, dan baginya untuk mengatakan kata-kata seperti itu dengan ekspresi seperti itu, mereka tidak dapat membiasakan diri. Apa katamu? Aku berkata, kamu semua bisa nyahlah sekarang. Zhou Weiqing tidak mengatakan apa-apa lagi, tiba-tiba mengambil langkah maju, tinju menyerang pria botak dengan 3 permata fisik tahap master fisik tingkat tinggi. Si botak tanpa sadar mengangkat tangannya, mencoba memblokir pukulan Zhou Weiqing. Asteris boom. Asteris meskipun melepaskan permata fisiknya, botak berpermata 3, bersama dengan botak lain di belakangnya, terhempas oleh pukulan Zhou Weiqing. Pada saat yang sama, Zhou Weiqing menendang seperti kilat, menggunakan kaki kirinya untuk menendang 3 lainnya juga. Serangannya tidak memiliki teknik apapun untuk dibicarakan, hanya kekuatan kasar murni. Tingkat kultivasi energi surgawi master permata fisik ini berada di bawahnya, belum lagi dorongan dari permata surgawi mereka. Tak satu pun dari mereka mampu memblokir serangannya. 5 botak jatuh satu demi satu di koridor luar, dan Zhou Weiqing dan yang lainnya semuanya tertegun. Di dalam hati mereka, mereka semua memiliki pemikiran yang sama. Tidak heran jika Ma Kun yang besar itu ingin mengakuinya sebagai bos, kekuatannya terlalu kuat. Bab 147. Zhou Weiqing menerbangkan 5 botak, tetapi dia tidak berhenti di situ. Sebaliknya, dia berjalan keluar setelah mereka. Apakah itu mereka yang sebelumnya marah atau diam karena takut, termasuk Ma Kun, beberapa teman sekamarnya mau tidak mau mengikutinya keluar. Kelima botak telah jatuh cukup parah, terutama pemimpin yang terkena pukulan Zhou Weiqing. Saat ini, semua botak terlihat kaget di wajah mereka. Mereka tahu bahwa kekuatan mereka tidak lemah, dan permata fisik mereka semuanya adalah penguat kekuatan. Namun, ketika Zhou Weiqing menyerang, mereka tidak mampu melawan sama sekali. Zhou Weiqing berteriak keras, mahasiswa baru biasa, keluar. Semua orang datang dan lihatlah, ini senior kami, mereka di sini untuk memungut biaya perlindungan. Siapapun yang terkena mereka sebelumnya, datang dan dapatkan uang Anda. Baldi 3 permata itu melompat dari tanah. Area di mana dia terkena pukulan Zhou Weiqing masih mati rasa, dan dia memandang Zhou Weiqing dengan kaget dan marah, berkata, bocah cilik, apakah kamu ingin mati? Kami tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Zhou Weiqing tersenyum tipis dan berkata, aku juga tidak berniat melepaskanmu dengan mudah. Anda semua master permata fisik, ayolah, peralatan konsolidasi, biarkan saya melihat keterampilan peralatan konsolidasi Anda. Jangan bilang tidak ada dari kalian yang pernah menggunakan Consolidating Equipment Scrolls sebelumnya. Kenapa tidak ada dari kalian yang memiliki Consolidating Equipment? Atau kalian semua takut padaku? Tak lama kemudian, asrama mahasiswa baru dan asrama senior mendengar keributan dan keluar untuk menonton pertunjukan. Begitu mereka melihat 5 botak, banyak dari mereka memiliki tatapan marah di mata mereka. Bukan hanya mahasiswa baru, bahkan para senior pun sama.
Zhou Weiqing melihat semakin banyak orang yang berkumpul, dan dia berkata dengan lantang, saya yakin sebagian besar dari Anda mengenal kelima orang ini. Baru saja, mereka memberitahuku bahwa ada aturan di antara kami siswa biasa, bahwa setiap asrama harus membayar 100 koin emas sebagai biaya perlindungan kepada mereka. Saya tidak tahu apakah Anda bersedia membayar, tetapi bagaimanapun juga, saya tidak akan melakukannya. Baldi, ingat namaku. Nama saya Zhou Weiqing. Mulai hari ini dan seterusnya, peraturanmu dilanggar. Nyah. Mendengar kata-kata Zhou Weiqing, mahasiswa baru bersorak gemuruh. Tapi yang aneh adalah siswa yang lebih tua diam karena takut. Mereka memandang Zhou Weiqing dengan tatapan sedih. Pria botak tiga permata itu memandang Zhou Weiqing dengan dingin dan berkata, bocah cilik, aku akui bahwa kamu sangat kuat. Setiap tahun, selalu ada beberapa duri di antara mahasiswa baru. Namun, kamu akan menyesalinya. Zhou Weiqing tertawa. Aku tidak tahu apakah aku akan menyesalinya atau tidak, tapi aku tahu jika kamu tidak tersesat, kamu akan segera menyesalinya. Brat, jangan terlalu sombong. Pada saat ini, suara yang agak rendah terdengar dari siswa tua di asrama laki-laki biasa. Mendengar suara ini, wajah kelima pria botak itu langsung menyala. Murid lama segera berpisah untuk membuat jalan. Semua orang sangat takut, dan bahkan ada sedikit rasa hormat di wajah mereka. Seorang siswa laki-laki yang mengenakan seragam biasa berjalan perlahan ke arah mereka. Tingginya sekitar 1,8 meter, juga botak, dengan bahu lebar. Hanya dengan berjalan perlahan, ada tekanan tak berbentuk yang memancar darinya. Hal yang paling mencolok tentang dirinya adalah bekas luka pisau panjang di sisi kanan wajahnya. Dari orang ini, Zhou Weiqing dapat dengan jelas merasakan aura berbahaya, tetapi senyum di wajahnya tidak berubah. Kakak Lang, kelima pria botak itu memanggil dengan hormat, seolah-olah mereka telah melihat penyelamat mereka, merunduk di belakangnya. Pria berwajah bekas luka itu menatap Zhou Weiqing, tatapannya setajam pisau. Suaranya bahkan memiliki nada logam saat dia berkata, namaku Zhang Lang. Kaulah yang mengatakan ingin melanggar peraturan biaya perlindunganku. Zhou Weiqing tersenyum tipis dan berkata, saya tidak peduli apa yang Anda lakukan, selama itu tidak mempengaruhi saya. Zhang Lang menyipitkan matanya, mengangguk dan berkata, bagus sekali. Anda harus membayar untuk menghancurkan properti publik. Ikutlah bersamaku. Saat dia mengatakan itu, dia berjalan melewati Zhou Weiqing dan berjalan keluar. Siswa yang lebih tua memandang Zhou Weiqing seolah-olah mereka sedang melihat orang mati, sementara siswa baru memiliki wajah penuh harapan. Zhou Weiqing tertawa, menepuk dadanya dan berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Semua orang kembali bekerja. Jangan khawatir, bahkan jika aku menghajarnya sampai babak belur, aku tidak akan memungut biaya perlindungan darimu seperti yang dia lakukan. Saat dia mengatakan itu, Zhou Weiqing sudah keluar. Di antara siswa baru di asrama yang sama dengannya, yang pertama mengikuti adalah Kou Rui. Ma Kun ragu sejenak, tapi juga mengikuti. Yang lain saling memandang dan diam-diam kembali ke asrama. Zhou Weiqing memiliki kedua tangan di sakunya, dengan santai berjalan keluar dari asrama. Zhang Lang dan lima bawahannya yang botak berjalan di depan, melewati gedung utama sekolah, sampai mereka mencapai ruang kosong di sisi Academy Plaza. Zhang Lang berhenti di jalurnya, dan berbalik untuk melihat Zhou Weiqing yang tidak tahu malu, dengan dingin berkata, jika kamu mengalahkanku, kamu menetapkan aturan asrama rakyat jelata. Jika Anda kalah, Anda harus mendengarkan saya. Zhou Weiqing tertawa, apakah kamu demam? Aku di sini bukan untuk bertaruh denganmu. Jika Anda mengalahkan saya, Anda ingin mengendalikan saya. Zhang Lang berkata dengan acuh tak acuh, lalu apa yang kamu inginkan? Senyum di wajah Zhou Weiqing tiba-tiba menghilang, dan cahaya merah menyala di matanya. Aku hanya ingin memukulmu sampai ibumu tidak bisa mengenalimu. Saat dia mengatakan itu, kaki kirinya tiba-tiba menginjak tanah, dan tubuhnya melesat seperti kilat ke arah Zhang Lang, mengirimkan tendangan. Murid Zhang Lang berkontraksi, dan dia juga mengangkat kakinya, bertemu dengan kaki kanan Zhou Weiqing secara langsung. Dengan ledakan besar, Zhou Weiqing mendarat di tanah, sementara tubuh Zhang Lang terbang ke belakang puluhan meter. Saat tubuhnya meluncur di udara, tubuhnya tiba-tiba berputar dengan aneh, benar-benar menghilangkan sebagian besar dampaknya, dan dengan memutar tubuhnya, dia mendarat di tanah. Namun, saat dia mendarat, dia mundur 3 langkah lagi sebelum mendapatkan kembali pijakannya. Ada sekitar 50 hingga 60 siswa biasa yang datang untuk menonton, dan melihat pemandangan seperti itu, mereka semua berteriak kaget. Wajah Zhang Lang tidak bisa lagi tenang, dan pandangannya ke arah Zhou Weiqing dipenuhi dengan keterkejutan. Ma Kun, yang tidak jauh dari situ, merasakan perutnya berkedut, seolah mengingat sakitnya ditendang oleh Zhou Weiqing. Zhou Weiqing tidak mengejar, memandang Zhang Lang dengan jijik dan berkata, Heavenly Bad Master of Coordination Physical Jewels, Upper Level Stage. Gunakan permata elemental Anda, jika tidak, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Di sekitar pergelangan tangan kanan Zhang Lang, 3 permata fisik giok merah murni bersinar terang. Tingkat kultivasi energi surgawinya berada di atas Zhou Weiqing,
tetapi melawan kekuatan murni Zhou Weiqing, bagaimana mungkin dia bisa lebih unggul? Saat ini, kaki kanannya sudah mati rasa, dan itu setelah dia menggunakan keterampilan koordinasinya untuk menghilangkan dampaknya sebanyak mungkin. Dengan kekuatan Zhou Weiqing, bahkan melawan Ming Yu, Master Permata Surgawi tahap Zun tingkat menengah, dia tidak dirugikan, apalagi menghadapi Zhang Lang dengan kaki kanan iblisnya. Saat kata-kata Zhou Weiqing mendarat, Zhang Lang menarik napas dalam-dalam, mengangkat tangan kirinya. Cahaya merah pekat dengan panas membara meledak, dan tangan kirinya menunjuk ke arah Zhou Weiqing, dan 5 bola api seukuran kepala manusia terbang ke arah Zhou Weiqing. Ini adalah keterampilan yang sangat akrab dengan Zhou Weiqing. Sebelumnya, Di Fuya pernah menggunakan skill yang sama persis ini hingga hampir membunuhnya. Tentu saja, kali ini, bola api Zhang Lang berada di tahap 3 permata, dan kekuatannya jauh lebih besar. Pada saat yang sama, Zhang Lang sudah menerkam ke arah Zhou Weiqing. Di tangan kanannya, salah satu permata fisiknya bersinar terang, membentuk belati yang panjang dan sempit. Seluruh tubuhnya mengeluarkan perasaan yang tidak terduga, dan dia mengikuti di belakang 5 bola api. Dalam pertarungan antara Jewel Masters, kekuatan bukanlah faktor penentu. Setelah mengalami bahwa kekuatannya sendiri jauh dari Zhou Weiqing, kekuatan penuh Zhang Lang meledak. Bola api yang meledak hanyalah keterampilan tersimpan bintang 2, dan merupakan pilihan paling umum untuk Master Permata Elemental Atribut Api dan Master Bat Surgawi. Namun, seseorang tidak boleh meremehkan keterampilan apapun, terutama keterampilan Master Manik Surgawi. Dibandingkan dengan bola api ledakan Di Fuya, bola api ledakan Zhang Lang seperti perbedaan antara langit dan bumi. Tidak hanya jumlahnya lebih banyak, tetapi kekuatannya juga sangat berbeda. Yang mengejutkan semua siswa biasa yang menonton, Zhou Weiqing berdiri di sana tanpa bergerak, ekspresi menghina di wajahnya tidak menghilang. Tepat ketika 5 bola api meledak hendak memukulnya, dia menggerakkan tangan kirinya. Busur misterius muncul dari tangan kiri Zhou Weiqing, dan suara robek yang menusuk telinga terdengar. Di udara di depan Zhou Weiqing, saat tangan kirinya bergerak, tanda hitam panjang 3 Qi muncul. Pada saat itu, seolah-olah ruang itu sendiri telah terkoyak. Dalam beberapa meter, udara berputar dengan keras. Kekuatan hisap yang kuat dilepaskan dari air mata hitam pekat, dan 5 bola api meledak yang terbang menuju Zhou Weiqing berubah arah hampir seketika, menghilang ke dalam air mata hitam. Apa? Skill apa itu? Apalagi pernah melihatnya sebelumnya, tidak ada siswa biasa di sekitarnya yang pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Mereka semua tercengang. Yang paling merasakannya adalah Zhang Lang sendiri. Sekarang, tubuhnya telah mengikuti 5 bola api meledak tidak jauh dari Zhou Weiqing. Namun, distorsi tiba-tiba di udara, dan kekuatan isap yang kuat dari air mata hitam panjang 3 Qi menyebabkan dia berhenti tiba-tiba. Mengedarkan semua energi langitnya untuk mengendalikan tubuhnya, dia berhasil mencegah dirinya tersedot. Memang, Zhou Weiqing telah menggunakan keterampilan atribut spasial yang telah disimpannya dari Kaisar Perak, pembelahan spasial. Ren ruang memiliki efek yang berbeda tergantung pada tingkat kultivasi pengguna. Jika Zhou Weiqing berada pada tingkat kultivasi 1 permata, maka ketika dia menggunakan spatial Ren, dia hanya akan mampu merobek Qi udara, dan mempertahankannya untuk sesaat. Namun, sekarang dia berada di tingkat kultivasi 3 permata, efeknya akan menjadi spatial Ren sepanjang 3 Qi yang berlangsung selama 3 detik. Ini tidak sesederhana 3 kali efeknya, tetapi kekuatan spatial Ren beberapa kali lebih besar. Bab 148. Xiao Pang, apakah kamu menyebabkan masalah? Zhou Weiqing baru saja berjalan ke pintu asrama saat dia menabrak Sangguan Bing Er, yang sedang bergegas keluar. Melihatnya, kesuraman Zhou Weiqing sedikit menghilang, dan dia berkata dengan wajah penuh senyuman, tidak. Hanya beberapa orang yang memungut biaya perlindungan, dan saya menghajar mereka. Sangguan Bing Er sedikit mengernyit, Xiao Pang, kami di sini untuk belajar. Jangan membuat masalah. Zhou Weiqing tertawa terbahak-bahak dan memeluk pinggangnya, berkata, ya, karena mereka telah memprovokasi saya, kita tidak bisa takut pada mereka kan. Tidak apa-apa, jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Tapi, omong-omong, sekolah ini benar-benar berantakan, saya khawatir itu akan mempengaruhi kultivasi Anda. Mengapa kita tidak keluar dan menyewa rumah? Bagaimana menurut Anda? Sangguan Bing Er menepis tangannya, kamu mau? Aku akan kembali ke asrama, aku masih harus mengenal teman sekamarku yang baru. Oh ya, bagaimana dengan Da Huang dan Er Huang? Mereka adalah masalah terbesar saat kita tinggal di sekolah. Kita tidak bisa selalu membiarkan mereka tetap di atas ring, mereka akan bosan sampai mati. Zhou Weiqing terkekeh, itu sebabnya, menyewa rumah di luar adalah cara terbaik. Sangguan Bing Er ragu sejenak, dan berkata, tapi, bukankah sekolah mengatakan bahwa kita tidak bisa pergi seperti yang kita inginkan? Zhou Weiqing berkata, serahkan padaku, selalu ada jalan. Aku akan pergi dan bertanya. Semua yang disebut aturan ini demi menghasilkan uang, jika tidak, tidak akan ada perbedaan antara bangsawan dan rakyat jelata. Uang membuat dunia berputar. Akademi benar-benar tidak cocok untuk kita kultivasi.
Area asrama terlalu berantakan. Nanti, kita tinggal di luar saja. Paling-paling, kami akan tidur di kamar terpisah. Saat dia mengucapkan kata, kamar terpisah, wajahnya dipenuhi dengan kepahitan yang tersembunyi. Wajah cantik Sangguan Bing Er memerah, tetapi ketika dia memikirkan Da Huang dan Er Huang, dua orang imut itu, dia hanya bisa mengangguk tanpa daya. Seperti yang dikatakan Zhou Weiqing, dia pergi ke kantor laporan mahasiswa baru untuk bertanya-tanya dan mendapatkan jawaban yang akurat. Bukannya dia tidak bisa meninggalkan akademi, dan tidak ada yang akan menghentikannya untuk tetap berada di luar. Namun, ia harus membayar biaya asrama. Pada saat yang sama, dia harus mengeluarkan uang untuk membeli tiket masuk dan keluar akademi. Pas yang dapat digunakan selama 1 tahun berharga hingga 10.000 koin emas. Zhou Weiqing mengutuk akademi di dalam hatinya karena mencari uang di bawah peti mati mereka. Dia mengertakkan gigi dan membeli 2 tiket masuk. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu Sangguan Bing Er harganya, untuk menghindari sakit hatinya. Namun, dia tidak punya pilihan selain membeli tiket tersebut. Pertama, itu untuk kebahagiaan seksual, dan kedua, di masa depan ketika dia membuat gulungan peralatan konsolidasi dan menjualnya, dia harus meninggalkan akademi. Tentu saja, di masa depan, dia tidak akan membuat gulungan peralatan konsolidasi level rendah lagi. Lagi pula, semakin tinggi levelnya, semakin baik efeknya, dan semakin besar keuntungannya. Alasan mengapa gulungan peralatan konsolidasi tingkat rendah sangat murah, hanya beberapa puluh ribu koin emas untuk satu set 1.000 adalah karena tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Bahkan dengan 1.000 gulungan, mereka mungkin tidak akan berhasil. Lebih penting lagi, itu akan memakan waktu 3 tahun untuk mengkonsolidasikan 1.000 gulungan, dan kecuali tidak ada cara lain, siapa yang mau menggunakan gulungan peralatan konsolidasi tingkat keberhasilan rendah dengan efek peralatan konsolidasi yang buruk. Namun, gulungan peralatan konsolidasi tingkat menengah berbeda. Pertama-tama, gulungan peralatan konsolidasi tingkat menengah adalah 100 untuk satu set, dan tingkat keberhasilannya adalah 3 dari 1.000. Artinya, dengan 100 gulungan, ada peluang sukses 30%. Tidak hanya waktu yang lebih sedikit, tetapi tingkat keberhasilannya juga jauh lebih dapat diandalkan daripada peluang keberhasilan 1 dari 10.000, dan harganya juga jauh lebih tinggi. Setidaknya ada 100.000 koin emas untuk satu set, dan bahan yang digunakan juga jauh lebih sedikit, dan margin keuntungannya cukup besar. Dalam 2 tahun terakhir, gulungan peralatan konsolidasi sangat langka, dan harganya juga jauh lebih tinggi dari 2 tahun lalu. Misalnya, Overlord Bow milik Zhou Weiqing, gulungan peralatan konsolidasi tingkat Grandmaster dengan soket-soket, sekarang dijual seharga 500.000 koin emas di rumah lelang. Itu jauh dari 200.000 atau 300.000 koin emas yang bisa dibeli. Dengan demikian, Master Permata Fisik jauh lebih sulit daripada Master Permata Elemental. Banyak 4 atau 5 Master Permata Fisik Permata memiliki 1 atau 2 peralatan konsolidasi, dan itu sudah dianggap bagus. Di dunia Jewel Masters, Heavenly Bad Master tidak diragukan lagi berada di puncak piramida, dan perbedaan antara Physical Jewel Masters dan Elemental Jewel Masters selalu menjadi salah satu perdebatan terbesar di dunia Jewel Masters. Selama ini, Elemental Jewel Masters selalu menjadi yang teratas. Salah satu alasannya adalah karena jumlah Master Permata Elemental lebih sedikit daripada Master Permata Fisik, dan kekuatan destruktif mereka jauh lebih besar. Alasan lain adalah peralatan konsolidasi jauh lebih sulit daripada penyimpanan keterampilan. Dengan keberadaan Skill Storing Palace, itu adalah tempat terbaik bagi Elemental Jewel Masters untuk berkultivasi. Selama seseorang memiliki kekuatan, keberuntungan, dan uang yang cukup, tidak sulit untuk membesarkan seorang Master Permata Elemental yang luar biasa. Namun, itu jauh lebih sulit bagi Master Permata Fisik. Gulungan peralatan konsolidasi sangat jarang, dan menemukan gulungan peralatan konsolidasi yang cocok bahkan lebih sulit. Tanpa banyak keterampilan peralatan konsolidasi, bagaimana mungkin Master Permata Fisik dibandingkan dengan Master Permata Elemental? Sebenarnya, jika Master Permata Fisik dapat memiliki peralatan konsolidasi yang kuat, terutama set peralatan konsolidasi, maka kekuatan mereka tidak akan lebih lemah dari Master Permata Elemental. Zhou Weiqing mengambil izin dan meninggalkan akademi. Setelah bertanya-tanya, dia menemukan bahwa keberuntungannya tidak buruk, dan dia segera menemukan halaman sewaan. Halamannya sekitar 300 meter persegi, dan ada 7 atau 8 kamar di halaman itu. Perabotan semuanya lengkap, dan bisa dikatakan baru 80%. Uang sewanya 50 koin emas sebulan. Harus diketahui bahwa lokasi ini dianggap sebagai salah satu yang terbaik di kota Feili, dan harga sewanya sangat tinggi. Namun, dibandingkan dengan Akademi Militer Feili, harganya jauh lebih murah. Dari sini, orang bisa melihat betapa mahalnya akademi berperingkat lebih tinggi ini. Siswa biasa didiskriminasi karena alasan ekonomi. Jika bukan karena fakta bahwa Kekaisaran Feili memiliki aturan ketat untuk merekrut talenta, mereka bahkan tidak akan menerima siswa biasa. Tanpa ragu, Zhou Weiqing membayar uang jaminan kepada pemiliknya dan berlari kembali ke akademi. Sekarang setelah tempat itu diselesaikan, dia ingin membawa Sangguan Bing Er untuk melihatnya. Memang,
Sudah waktunya untuk mengeluarkan Da Huang dan Er Huang. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa pertarungan antara dia dan Zhang Lang telah menyebabkan kegemparan besar di kalangan siswa biasa. Termasuk kumpulan mahasiswa baru mereka, ada total 160 siswa biasa. Lagi pula, meskipun jumlah mereka jauh lebih kecil daripada siswa bangsawan, siswa biasa ini semuanya adalah master permata. Di seluruh kekaisaran Tiangong, jumlah master permata di seluruh kekaisaran tidak melebihi jumlah itu. Tentu saja, para siswa biasa ini memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah. Setelah Dewa Penjaga Zhang Lang dikalahkan, nama Zhou Weiqing menjadi terkenal. Bahkan sebelum sekolah dimulai, dia sudah terkenal. Berhenti, bagaimana bisa kamu menerobos masuk ke asrama perempuan? Zhou Weiqing masuk ke asrama, dan baru saja hendak mencari Sangguan Bing Er ketika dia dihentikan oleh seorang wanita paruh baya berusia sekitar 50 tahun. Sebelumnya, ketika dia dan Sangguan Bing Er pertama kali tiba, wanita paruh baya ini belum datang. Er, aku sedang mencari seseorang. Zhou Weiqing memberinya senyum yang menurutnya paling jujur. Wanita parubaya itu meliriknya dan berkata, mencari seseorang. Setiap anak laki-laki yang datang ke sini mengatakan hal yang sama. Anda meneriakkannya sendiri. Tidak mungkin masuk. Zhou Weiqing merasa bahwa dia telah menyewa terlalu banyak kamar di luar, dan tidak punya pilihan selain berteriak keras, Bing Er, suamimu ada di sini untuk mencarimu. Suaranya tidak lembut, dan tidak hanya di asrama perempuan, bahkan di asrama laki-laki di lantai 1, mereka bisa mendengarnya. Beberapa siswa laki-laki biasa menjulurkan kepala, dan ketika mereka melihatnya, asrama anak laki-laki menjadi sunyi. Tidak lama kemudian, Sangguan Bing Er bergegas keluar dengan wajah merah, dengan cepat berlari di depan Zhou Weiqing dan memutar matanya ke arahnya. Bodoh Xiao Pang, untuk apa kau berteriak? Zhou Weiqing tersenyum konyol dan berkata, saya tidak salah berteriak. Bibi, ini istriku, tolong jaga dia di masa depan. Bibi itu memberikan ham dingin, dan Sangguan Bing Er menariknya dan melarikan diri, takut bajingan ini akan mengatakan sesuatu yang memalukan. Ketika mereka berdua sampai di pintu masuk gedung, Zhou Weiqing mendengar wanita paruh baya itu bergumam, bunga segar tersangkut di kotoran sapi, semua kubis yang baik telah dimakan babi. Zhou Weiqing tersandung dan hampir jatuh ke tanah. Sangguan Bing Er secara alami mendengarnya, dan dia terkikik. Xiao Pang, untuk apa kamu memanggilku? Zhou Weiqing menyeringai dan berkata, hehe, sarang cinta kita telah selesai. Ini adalah tiket masuk, untukmu. Dengan ini, kita akan dapat masuk dan keluar akademi tanpa batasan apapun. Saat dia mengatakan itu, dia memberikan salah satu dari 2 tiket masuk yang telah dia jual ke Sangguan Bing Er. Kamu sudah menemukan tempat tinggal? Sangguan Bing Er bertanya dengan heran. Wajah Zhou Weiqing penuh kebanggaan. Tentu saja, dengan melibatkan suamimu, apa yang tidak bisa dilakukan? Ayo pergi, aku akan mengajakmu melihat rumah baru. Saya sudah membayar deposit, tapi saya masih membutuhkan istri saya yang cantik untuk membuat keputusan akhir untuk menyewanya. Merasakan tatapan berapi-api Zhou Weiqing, Sangguan Bing Er memukul kepalanya dan berkata dengan suara rendah, kalau begitu mari kita setuju, kita akan tidur di kamar terpisah. Atau Anda bisa membawa Da Huang dan Er Huang untuk menginap di sana. Zhou Weiqing mengangguk tanpa ragu. Tidak masalah, aku orang yang baik. Orang-orang memberi saya julukan seorang pemuda yang jujur dan dapat diandalkan, seorang pemuda tampan yang tidak ternoda oleh debu. Saya pasti tidak akan melakukan sesuatu seperti mengintip kecantikan mandi atau menyelinap ke kamar Anda di tengah malam. Sangguan Bing Er punuk. Lebih baik jika tidak. Jika aku melihatmu melakukan itu, aku akan segera pindah kembali ke asrama. Tunggu aku akan mengambil kebutuhan sehari-hari yang baru saja kubeli. Zhou Weiqing menepuk dahinya dan berkata, oh benar, istriku tersayang Bing Er membelikanku selimut yang manis, aku juga akan menerimanya. Wajah Sangguan Bing Er memerah, tetapi hatinya dipenuhi dengan rasa manis. Kau satu-satunya yang tahu bagaimana berbicara. Keduanya masuk kembali ke asrama. Bibi itu masih duduk di pintu masuk asrama wanita di lantai 1. Melihat keduanya kembali, dia langsung menatap Zhou Weiqing dengan waspada. Bocah, ada apa? Anda ingin membalas dendam? Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda berani menyentuh saya akan segera berteriak, penganiaya. Zhou Weiqing tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat melihat bibi itu. Bibi, kamu ibu kandungku, oke. Bagaimana saya berani menyentuh Anda? Aku berjanji akan menjauh darimu. Setelah mengatakan itu, dia berlari kembali ke asramanya seperti gumpalan asap. Mendorong pintu asrama terbuka, Zhou Weiqing tiba-tiba merasa bahwa suasana di asrama sedikit aneh. Saat dia masuk, 7 orang lainnya di asrama langsung menatapnya. Bab 149. Skill range spasial ini setidaknya merupakan skill bintang 10. Dapat dikatakan bahwa dalam situasi di mana tingkat kultivasi lawan sama dengan Zhou Weiqing, skill bintang 10 atau lebih rendah tidak akan mampu menembus skill serangan dan pertahanan yang kuat ini. Bahkan banyak guru manik surgawi atribut tata ruang 8 atau 9 bintang tidak memiliki kemampuan yang begitu kuat.
Zhang Lang dan Zhou Weiqing keduanya adalah Master Bat Surgawi Tiga Permata, dan dengan demikian, tidak peduli keterampilan tersimpan apapun yang dia gunakan, dia tidak akan dapat menembus rentata ruang ini. Menghadapi rentata ruang, tubuh awalnya terkoordinasi Zhang Lang dipaksa ke samping. Rencana awalnya menggunakan koordinasinya untuk mendekati Zhou Weiqing, serta serangan exploding fireball miliknya, sepenuhnya dibatalkan oleh Spatial Ren ini. Zhou Weiqing tertawa dingin, dan tepat saat Spatial Ren akan menghilang, kaki kanannya tersapu sekali lagi. Pada jarak sedekat itu, Zhang Lang tersedot oleh Spatial Ren, dan dia tidak dapat menghindarinya secara efektif. Tidak punya pilihan, dia hanya bisa menekan dengan tangan kirinya, sementara belati di tangan kanannya menusuk ke arah kaki Zhou Weiqing. Asterisk suara lembut terdengar, dan belati konsolidasi Zhang Lang memantul kembali, sementara tubuhnya dikirim terbang kembali oleh tendangan Zhou Weiqing. Meskipun dia telah mengedarkan semua energi surgawi Sen-nya secara maksimal, ditambah dengan koordinasinya untuk menetralkan pembelahan ruang, kekuatan mengerikan seperti itu masih menyebabkan darahnya mendidih, dan dia memuntahkan seteguk darah di udara. Ini adalah hasil dari kaki kanan iblis Zhou Weiqing yang tidak habis-habisan. Lagi pula, dia tidak ingin membunuh siapapun di akademi. Setelah sapuan kaki kanannya, tubuh Zhou Weiqing melesat ke depan seperti anak panah menuju Zhang Lang. Pada saat ini, Zhang Lang menunjukkan pengalaman pertempurannya yang kaya, saat cahaya api yang tebal keluar dari tubuhnya. Ini adalah storage skill lainnya, yang disebut Flame Cloak Protection. Meskipun memiliki tingkat pertahanan tertentu, jika musuh menyerangnya dari jarak dekat, itu juga bisa membakar mereka. Pada saat yang sama, dia memutar tubuhnya di udara sebanyak mungkin dan menusukkan belati di tangan kanannya ke arah bahu Zhou Weiqing. Zhou Weiqing tidak berani membiarkan api surgawi tiga permata menyentuhnya. Kalau tidak, meski dia tidak terluka, pakaiannya akan hancur. Saat dia hendak mengejar Zhang Lang, tubuh Zhou Weiqing tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Segera setelah itu, Zhang Lang merasakan kekuatan yang kuat dan dingin menghantam punggungnya. Terbang mundur, dia memuntahkan seteguk darah lagi di udara dan pingsan. Zhou Weiqing berdiri dengan mantap di tanah, sebuah busur besar di tangannya. Itu adalah Overload Bow. Namun, dia baru saja menggunakan Overload Bow sebagai cambuk. Setelah menggunakan Blink, dia menerbangkan Zhang Lang. Ini benar-benar tidak menantang sama sekali. Zhou Weiqing melengkungkan bibirnya. Pada saat ini, sekelilingnya sudah benar-benar sunyi. Dari awal hingga akhir pertempuran, hanya beberapa saat yang berlalu. Dari awal hingga akhir, Zhang Lang benar-benar ditekan oleh Zhou Weiqing, dan tidak memiliki kesempatan sama sekali. Siswa yang lebih tua memandang Zhou Weiqing seolah-olah mereka sedang melihat monster. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Zhang Lang, yang telah mendominasi akademi selama 3 tahun, akan dikalahkan dengan begitu mudah, dan begitu menyedihkan pada saat itu. Tepat pada saat itu, kelima pria botak menyerbu ke depan, membentuk barisan di depan Zhang Lang, memelototi Zhou Weiqing dengan marah. Zhou Weiqing menyimpan busur tuannya dan berkata, kalian semua ingin dipukuli. Apakah ada yang lebih kuat? Panggil mereka semua. Pria botak tiga permata itu berkata dengan marah, bahkan jika kami mati, kami tidak akan membiarkanmu menyakiti Bro Lang lagi. Saat dia mengatakan itu, dia menoleh ke siswa yang lebih tua dan berteriak, saudaraku, beberapa tahun ini, meskipun kami telah memungut biaya perlindungan dari kalian semua, kami telah melindungi kalian. Namun, kami juga telah melindungi kalian semua. Setidaknya, kami tidak membiarkan para bangsawan bajingan itu menyakiti kalian semua. Jika bukan karena Bro Lang, saya khawatir banyak dari Anda akan diperbudak oleh para bangsawan itu. Alasan kami mengumpulkan biaya perlindungan adalah untuk menghemat uang untuk peralatan konsolidasi dan penyimpanan keterampilan Bro Lang, untuk meningkatkan kekuatannya dan melindungi kami rakyat jelata. Sekarang Bro Lang dalam masalah, apakah kalian semua hanya akan menonton? Jika bukan karena dia, kita semua orang biasa akan diintimidasi sampai mati oleh para bangsawan itu. Mendengar kata-kata si botak, Zhou Weiqing mau tidak mau mulai. Dengan sangat cepat, dia melihat satu persatu siswa yang lebih tua perlahan berjalan keluar dari kerumunan, berdiri bersama dengan 5 botak. Mereka memblokir Zhang Lang yang tidak sadarkan diri di belakang mereka. Murid-murid baru tidak bergerak, dan hanya ada 7 atau 8 dari mereka yang berlari untuk ikut bersenang-senang, dan kebanyakan dari mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Zhou Weiqing mengerutkan alisnya dan berkata, melindungi siswa biasa adalah alasanmu memungut biaya perlindungan. Jika Bro Lang ini memiliki kemampuan, mengapa dia tidak keluar untuk mencari uang? Dengan tingkat kultivasi guru manik surgawinya, bagaimana mungkin dia kekurangan uang? Pria botak berpermata tiga berkata dengan marah, kamu adalah pria dengan perut kenyang, tetapi kamu tidak tahu rasa lapar dari pria yang kelaparan. Meskipun kami Jewel Masters lebih kuat dari orang biasa, tetapi biaya peralatan konsolidasi dan penyimpanan keterampilan terlalu tinggi. Hanya dengan bergabung dengan skill Storing Palace atau menjadi kacung bangsawan kita dapat terus meningkatkan kekuatan kita. Bagaimana bisa mudah mendapatkan cukup uang dengan kemampuan kita sendiri?
Anda dapat bertanya kepada orang-orang ini, siapa saja yang memiliki peralatan konsolidasi atau penyimpanan keterampilan, siapa di antara mereka yang belum menjual diri ke istana penyimpanan keterampilan atau menjadi antek-antek bangsawan. Hanya orang-orang seperti kami yang tidak rela menyerahkan harga diri demi kebebasan yang bertahan hingga sekarang. Kami semua telah bekerja keras untuk mendapatkan uang, tetapi itu hanya cukup untuk membantu berulang meningkatkan kekuatannya. Hanya dengan begitu kita dapat terus menjaga martabat kita dan tidak diinjak-injak. Mendengar kata-katanya, Zhou Weiqing tidak bisa tidak memikirkan pertama kali Sangguan Bing Er membawanya ke peralatan konsolidasi dan penyimpanan keterampilan, dan tatapan dingin di matanya perlahan menghilang. Melihat ke-20 siswa tua, termasuk pria botak, dia berkata, jadi bisa dikatakan, orang-orang yang biasanya Anda kumpulkan biaya perlindungan adalah orang biasa yang telah bergabung dengan bangsawan atau istana penyimpanan keterampilan. Pria botak tiga permata itu berkata dengan bangga, benar. Zhou Weiqing berkata dengan dingin, lalu apa yang telah kami, siswa baru, lakukan padamu? Pria botak tiga permata itu berkata, berulang berkata bahwa kami harus membiarkan kalian para siswa baru memahami hukum rimba. Setelah upacara pembukaan, kami secara alami akan menjelaskan kepada kalian para siswa biasa. Setelah itu, kami akan membiarkan Anda memilih apakah akan menjaga martabat atau kerendahan hati Anda. Pada saat ini, Ma Kun diam-diam berjalan ke sisi Zhou Weiqing, berkata dengan lembut, bos, apakah kita melakukan kesalahan? Zhou Weiqing menoleh dan memelototinya, berkata, salahkan wajahmu. Tersesat, aku bukan bosmu. Beralih kembali ke pria botak berpermata tiga, dia berkata dengan dingin, saya tidak peduli apa alasan Anda, tetapi di masa depan, jangan memprovokasi saya. Jika tidak, saya akan mengurus Anda semua. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi, kembali ke asramanya dengan murung. Tak jauh dari tempat pertarungan itu terjadi, sepasang mata indah telah menyaksikan keseluruhan proses tersebut. Pada saat ini, mata bunga Hades dipenuhi dengan keterkejutan, bergumam pada dirinya sendiri, seorang guru manik surgawi tiga permata. Permata fisik kekuatannya tidak diragukan lagi, dan salah satu peralatan konsolidasinya adalah busur. Itu berarti dia harus melakukannya menjadi seorang pemanah. Elemental jewel miliknya sebenarnya adalah atribut spasial, dan salah satu skillnya sebenarnya adalah skill blink. Ada juga skill aneh yang bisa menelan bola api peledak. Menarik, tidak heran Big Bro mengatakan bahwa orang ini berbahaya. Bab 150. Xiao Pang, apakah kamu menyebabkan masalah? Zhou Weiqing baru saja berjalan ke pintu asrama saat dia menabrak Sangguan Bing Er, yang sedang bergegas keluar. Begitu dia melihatnya, kesuraman di hati Zhou Weiqing sedikit menghilang, dan dia berkata dengan senyum lebar, tidak. Hanya beberapa orang yang memungut biaya perlindungan. Saya memukuli mereka. Sangguan Bing Er mengerutkan kening, Xiao Pang, kami di sini untuk belajar. Jangan membuat masalah. Zhou Weiqing terkekeh, memeluk pinggangnya, dan berkata, karena mereka memprovokasiku, kita tidak perlu takut pada masalah, kan? Tidak apa-apa, jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Tapi ngomong-ngomong, akademi ini benar-benar berantakan. Saya khawatir itu akan memengaruhi kultivasi Anda. Mengapa kita tidak keluar dan menyewa kamar? Bagaimana? Sangguan Bing Er menepis tangannya, kamu mau? Aku akan kembali ke asrama, aku masih harus mengenal teman sekamarku yang baru. Oh ya, bagaimana dengan Da Huang dan Er Huang? Mereka adalah masalah terbesar saat kita tinggal di akademi. Kita tidak bisa selalu membiarkan mereka tetap di atas ring, mereka akan bosan sampai mati. Zhou Weiqing terkekeh, itu sebabnya, menyewa kamar di luar adalah cara terbaik. Sangguan Bing Er ragu-ragu sejenak, lalu berkata, tapi, bukankah akademi mengatakan bahwa kita tidak bisa pergi seperti yang kita inginkan? Zhou Weiqing berkata, serahkan padaku, selalu ada jalan. Aku akan pergi bertanya, apa yang disebut aturan ini semuanya demi menghasilkan uang. Kalau tidak, tidak akan ada perbedaan antara bangsawan dan rakyat jelata. Uang membuat dunia berputar. Akademi benar-benar tidak cocok untuk kita kultivasi. Area asrama terlalu berantakan. Nanti, kita tinggal di luar saja. Paling-paling, kami akan tidur di kamar terpisah. Saat dia mengucapkan kata, kamar terpisah, wajahnya penuh dengan kepahitan yang tersembunyi. Wajah cantik Sangguan Bing Er memerah, tetapi ketika dia memikirkan Da Huang dan Er Huang, dua orang imut itu, dia hanya bisa mengangguk tanpa daya. Seperti yang dikatakan Zhou Weiqing, dia pergi ke kantor pendaftaran mahasiswa baru untuk bertanya-tanya, dan mendapat jawaban yang akurat. Bukannya mereka tidak bisa meninggalkan akademi, dan tidak ada yang akan menghentikan mereka untuk tinggal di luar, tetapi mereka harus membayar biaya asrama. Di saat yang sama, mereka juga harus mengeluarkan uang untuk membeli tiket masuk dan keluar akademi. Pas dapat digunakan selama 1 tahun, dan berharga hingga 10.000 koin emas. Zhou Weiqing mengutuk akademi di dalam hatinya demi uang, saat dia mengertakkan gigi dan membeli 2 tiket masuk. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu Sangguan Bing Er harganya, sehingga dia tidak akan merasa sakit hati. Tentu saja, dia tidak punya pilihan selain membeli kartu pas. Pertama,
Itu untuk potensi kebahagiaan, dan kedua, di masa depan ketika dia membuat gulungan peralatan konsolidasi dan menjualnya, dia harus meninggalkan akademi. Tentu saja, di masa depan, dia tidak akan membuat gulungan peralatan konsolidasi level rendah. Lagi pula, semakin tinggi level gulungan peralatan konsolidasi, semakin baik efeknya, dan semakin besar keuntungannya. Alasan mengapa gulungan peralatan konsolidasi tingkat rendah sangat murah, hanya beberapa puluh ribu koin emas untuk satu set 1000 adalah karena tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Bahkan dengan 1000 gulungan, mereka mungkin tidak akan berhasil. Lebih penting lagi, itu akan memakan waktu 3 tahun untuk mengkonsolidasikan 1000 gulungan, dan kecuali tidak ada cara lain, siapa yang mau menggunakan gulungan peralatan konsolidasi tingkat keberhasilan rendah dengan efek peralatan konsolidasi yang buruk. Namun, gulungan peralatan konsolidasi tingkat menengah berbeda. Pertama-tama, setiap gulungan peralatan konsolidasi tingkat menengah adalah 100 keping, dan tingkat keberhasilannya adalah 3 dari 1000. Artinya, dengan 100 gulungan, ada peluang sukses 30%. Tidak hanya memakan waktu lebih sedikit, tetapi tingkat keberhasilannya juga jauh lebih tinggi daripada peluang keberhasilan 1 dari 10.000. Gulungan peralatan konsolidasi berharga setidaknya 100.000 koin emas per set, dan bahan yang digunakan juga jauh lebih sedikit. Dalam 2 tahun terakhir, gulungan peralatan konsolidasi sangat langka, dan harganya juga jauh lebih tinggi daripada 2 tahun lalu. Misalnya, Overlord Bow milik Zhou Weiqing, gulungan peralatan konsolidasi tingkat Grandmaster dengan gulungan soket, memiliki tawaran awal 500.000 koin emas. Itu jauh dari 200.000 atau 300.000 koin emas yang bisa dibeli. Dengan demikian, Master Permata Fisik memiliki waktu yang jauh lebih sulit daripada Master Permata Elemental. Banyak Master Permata Fisik di tingkat 4 atau 5 Master Permata memiliki 1 atau 2 gulungan peralatan konsolidasi, dan itu sudah dianggap bagus. Di dunia Jewel Masters, Heavenly Bad Master tidak diragukan lagi berada di puncak piramida, dan perbedaan antara Physical Jewel Masters dan Elemental Jewel Masters selalu menjadi salah satu topik terpanas di dunia Jewel Masters. Selama ini, Elemental Jewel Masters selalu menjadi yang teratas. Salah satu alasannya adalah karena jumlah Master Permata Elemental lebih sedikit daripada Master Permata Fisik, dan kekuatan destruktif mereka jauh lebih besar. Alasan lain adalah peralatan konsolidasi jauh lebih sulit daripada penyimpanan keterampilan. Keberadaan Skill Storing Palace menyediakan tempat latihan terbaik untuk Elemental Jewel Masters. Selama seseorang memiliki kekuatan, keberuntungan, dan uang yang cukup, tidaklah sulit untuk membesarkan seorang Master Permata Elemental yang luar biasa. Namun, itu jauh lebih sulit bagi Master Permata Fisik. Gulir peralatan konsolidasi jarang terjadi, dan menemukan gulir peralatan konsolidasi yang cocok bahkan lebih sulit. Tanpa banyak keterampilan peralatan konsolidasi, bagaimana mungkin Master Permata Fisik dibandingkan dengan Master Permata Elemental? Sebenarnya, jika Master Permata Fisik dapat memiliki peralatan konsolidasi yang kuat, terutama set peralatan konsolidasi, maka kekuatan mereka tidak akan lebih lemah dari Master Permata Elemental. Zhou Weiqing mengambil izin dan meninggalkan akademi. Setelah bertanya-tanya, dia menemukan bahwa keberuntungannya tidak buruk, dan dia segera menemukan halaman sewaan. Halamannya sekitar 300 meter persegi, dan ada 7 atau 8 kamar di dalamnya. Perabotan semuanya lengkap, dan bisa dikatakan baru 80%. Uang sewanya 50 koin emas sebulan. Lagi pula, ini adalah salah satu lokasi terbaik di kota Feili, dan harga sewanya juga cukup besar. Namun, dibandingkan dengan Akademi Militer Feili, harganya jauh lebih murah. Dari sini, orang bisa melihat betapa mahalnya akademi berperingkat lebih tinggi ini. Siswa biasa didiskriminasi karena alasan ekonomi. Jika bukan karena fakta bahwa Kekaisaran Feili memiliki aturan ketat untuk merekrut talenta, mereka bahkan tidak akan menerima siswa biasa. Tanpa ragu, Zhou Weiqing membayar deposit dan berlari kembali ke akademi. Sekarang setelah tempat itu diselesaikan, dia ingin membawa Sangguan Bing Er untuk melihatnya. Memang, sudah waktunya untuk melepaskan Da Huang dan Er Huang juga. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa pertarungan antara dia dan Zhang Lang telah menyebabkan kegemparan besar di kalangan siswa biasa. Termasuk kumpulan mahasiswa baru mereka, ada total 160 siswa biasa. Lagi pula, meskipun jumlah mereka jauh lebih kecil daripada siswa bangsawan, siswa biasa ini semuanya adalah Master Permata. Di seluruh Kekaisaran Tiangong, jumlah Master Permata di seluruh Kekaisaran bahkan tidak sebanyak itu. Tentu saja, tingkat kultivasi siswa biasa ini juga relatif rendah. Kekalahan Dewa Penjaga Zhang Lang telah menyebabkan reputasi Zhou Weiqing melambung tinggi. Bahkan sebelum sekolah dimulai, dia sudah terkenal. Berhenti, bagaimana bisa kamu menerobos masuk ke asrama perempuan? Zhou Weiqing masuk ke asrama, dan saat dia hendak mencari Sangguan Bing Er, dia dihentikan oleh seorang wanita parubaya berusia sekitar 50 tahun. Sebelumnya, ketika dia dan Sangguan Bing Er pertama kali tiba, wanita parubaya ini belum datang. Er, aku sedang mencari seseorang. Zhou Weiqing memberinya senyum yang menurutnya paling jujur. Wanita parubaya itu meliriknya dan berkata, mencari seseorang. Setiap siswa laki-laki mengatakan hal yang sama.
Anda meneriakkannya sendiri. Tidak mungkin untuk masuk. Zhou Weiqing merasa bahwa dia telah menyewa terlalu banyak kamar di luar, dan tidak punya pilihan selain berteriak keras, Bing Er, suamimu ada di sini untuk mencarimu. Suaranya tidak lembut, dan tidak hanya di asrama perempuan, bahkan di asrama laki-laki di lantai 1, mereka bisa mendengarnya. Beberapa siswa laki-laki biasa menjulurkan kepala, dan ketika mereka melihatnya, asrama anak laki-laki menjadi sunyi. Tidak lama kemudian, Sangguan Bing Er bergegas keluar dengan wajah merah, dengan cepat berlari di depan Zhou Weiqing. Memutar matanya ke arahnya, dia berkata, bodoh Xiao Pang, apa yang kamu teriakkan? Zhou Weiqing tersenyum konyol dan berkata, saya tidak salah berteriak. Bibi, ini istriku, tolong jaga dia di masa depan. Bibi itu memberikan ham dingin, dan Sangguan Bing Er menariknya dan melarikan diri, takut bajingan ini akan mengatakan sesuatu yang memalukan. Ketika mereka berdua sampai di pintu masuk gedung, Zhou Weiqing mendengar wanita paruh baya itu bergumam, bunga segar tersangkut di kotoran sapi, semua kubis yang baik telah dimakan babi. Zhou Weiqing tersandung dan hampir jatuh ke tanah. Sangguan Bing Er secara alami mendengarnya, dan dia tertawa, Xiao Pang, untuk apa kamu memanggilku? Zhou Weiqing menyeringai dan berkata, hehe, sarang cinta kita telah selesai. Ini adalah tiket masuk, untukmu. Dengan ini, kita akan dapat masuk dan keluar akademi tanpa batasan apapun. Saat dia mengatakan itu, dia memberikan salah satu dari 2 tiket masuk yang telah dia jual ke Sangguan Bing Er. Kamu sudah menemukan tempat tinggal? Sangguan Bing Er bertanya dengan heran. Wajah Zhou Weiqing penuh kebanggaan. Tentu saja, dengan melibatkan suamimu, apa yang tidak bisa dilakukan? Ayo pergi, aku akan mengajakmu melihat rumah baru. Saya sudah membayar deposit, tapi saya masih membutuhkan istri saya yang cantik untuk membuat keputusan akhir untuk menyewanya. Merasakan tatapan berapi-api Zhou Weiqing, Sangguan Bing Er memukul kepalanya dan berkata dengan suara rendah, kalau begitu sudah beres, kita akan tidur di kamar terpisah. Jika tidak, Anda dapat membawa Da Huang dan Er Huang untuk tinggal di sana. Zhou Weiqing mengangguk tanpa ragu. Tidak masalah, aku orang yang baik. Orang-orang telah memberi saya julukan seorang pemuda yang jujur dan dapat diandalkan, dan seorang pemuda tampan yang tidak ternoda oleh debu. Saya pasti tidak akan melakukan sesuatu seperti mengintip kecantikan mandi atau menyelinap ke kamar Anda di tengah malam. Sangguan Bing Er berpunuk, itu yang terbaik. Jika aku melihatmu melakukan itu, aku akan segera kembali ke asrama. Tunggu aku akan mengambil kebutuhan sehari-hari yang baru saja kubeli. Zhou Weiqing menepuk dahinya dan berkata, benar, istriku tersayang Bing Er membelikanku selimut yang manis, aku juga akan mengambilnya. Wajah Sangguan Bing Er memerah, tetapi hatinya dipenuhi dengan rasa manis. Kau satu-satunya yang tahu bagaimana berbicara. Keduanya masuk kembali ke asrama. Bibi itu masih duduk di pintu masuk asrama wanita di lantai 1. Melihat keduanya kembali, dia langsung menatap Zhou Weiqing dengan waspada. Bocah, ada apa? Anda ingin membalas dendam? Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda berani menyentuh saya akan segera berteriak, penganiaya. Zhou Weiqing tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat melihat bibi itu. Bibi, kamu ibu kandungku, oke. Bagaimana saya berani menyentuh Anda? Aku berjanji akan menjauh darimu. Setelah mengatakan itu, dia berlari kembali ke asramanya seperti gumpalan asap. Mendorong pintu asrama terbuka, Zhou Weiqing tiba-tiba merasa bahwa suasana di asrama sedikit aneh. Saat dia masuk, 7 orang lainnya di asrama langsung menatapnya.